Hai, halo Detikers. Kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Pemerintah mendorong budaya kerja digital dengan menerapkan WFH bagi ASN. WFH akan diberlakukan bagi ASN di instansi pusat dan daerah selama 1 hari setiap minggu, yakni pada hari Jumat. Kebijakan ini diterapkan dalam rangka efisiensi BBM karena konflik di Timur Tengah. Lalu, bagaimana dengan sektor swasta? Simak ulasan selengkapnya hanya di Detik Pagi. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bela sungkawa atas gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon Selatan akibat serangan Israel. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan opsi penarikan pasukan perdamaian jika situasi dinilai tidak aman. Muzani juga mengecam keras aksi tersebut dan mendesak PBB segera menggelar sidang penyelidikan. Seorang pria yang mengaku dukun bernama Rizal di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan viral di media sosial setelah mengunggah video berisi mantra tak senonoh. Dalam video tersebut, ia juga terlihat melakukan ritual yang diduga menyerupai gerakan sholat. Aksi itu menuai kecaman dari masyarakat karena dinilai tidak pantas. Saat ini, Rizal telah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Simak laporan selengkapnya bersama reporter kami hari ini. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Selamat pagi Detikers. Selamat pagi. Selamat hari Rabu. Menyambut juga akhir pekan yang sebentar lagi. Dan hari ini aku mau memberikan cap kepada jalur yang aku lewati adalah jalur termacet ya. Di minggu ini. Kacau. Entah kenapa peaknya itu adalah di hari Rabu ini ya. Iya, ternyata ya surprisingly kan kita pikir awalnya di hari Selasa. Ternyata hari Enggak Rabu juga. malah. Tadi kita kira di Senin, ternyata enggak. Kirain Selasa, ternyata enggak, ternyata hari ini ya. Apakah besok akan melandai apa gimana? Karena besok kan hari terakhir bekerja di minggu ini ya. Jumatnya kita libur. Iya. Biasanya gitu kalau menyambut long weekend suka pada orang-orang pada cabut kan. Kayak abis itu kemana main makan segala macam gitu. Jadi suka lebih macet. Dan itu juga mengucapkan selamat datang kepada Nasar yang akhirnya kembali ke pagi-pagi Aku ambiar dari pagi tadi hari ini. perhatiin banget ya. Karena aku kayak gila finally he's back. Tapi satu orang yang belum kembali aku perhatikan ya. Mungkin masih di ruang makeup, kita nggak tahu. Kita belum tahu juga ya. Nah, sepengetahuan aku kalau beliau ini nggak pernah ke ruang makeup yo. Oh. Jadi memang di mobilnya yang di van yang besar itu. Jadi kadang kalau ada tim wardrobe yang ke sana yang nyamperin gitu. Karena mungkin beliau sudah jadi tanda kutip sudah on makeup dan hairdo-nya gitu ya. Iya. Tadi aku langsung naksir celananya. Karena konsepnya tuh gimana ya, mau dibilang rainbow enggak juga. Karena kalau rainbow kan merah kuning hijau ya Detikers ya. Ini kita spill aja dulu ya, kayaknya mereka tuh belum on air bahkan. Belum, bener. Warnanya warna-warni tapi aku sih jujur yes. Karena I like that color palette. Warnanya tuh kayak warna ice cream rainbow zaman dulu. Sekarang juga masih ada sih si es krim itu ya. Yang warnanya tuh pastel. Nah, Sementara itu kata Detikers kayak ngapain lu komentarin TV Celananya. sebelah gitu kan. Di saat kayak lagi live-nya di Detik Pagi. Ya maaf banget Detikers karena memang konsentrasi kita kadang-kadang terganggu. Karena dari sudut pandang mata kita nih, kita bisa melihat ruangan di studio sebelah bagaimana situasi dan kondisinya. Jadi mereka lagi pada nongkrong bareng di sana, lagi duduk santai bertiga. Ada Karen Delano, Mas Ram Ibram, sama ada King Nasar ya. betul sekali ya. Pokoknya kita tuh memang konsepnya kita komentarin apa aja yang kelihatan oleh mata dan pandangan kami Detikers ya. Iya. Karena kalau komentarin arus lalu lintas itu biar tugasnya NTMC Polri ya. Kalau kita biarlah berkomentar terhadap apa yang ada di studio kami. Demikian. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu, Bawa daku penuhiku, berikan diriku kasih putih di hatiku. penuhiku. Bisa-bisa kita nyanyi lagi tengah-tengah kayak gini. Nah iya, tapi dari gerakan tadi aku kayaknya terpanggil nih. Aku ada satu hal yang pengen aku cobain ya. Apa yang tuh kalau hidup tahu? ini yang belum tersampaikan. Selain aku tuh pengen banget surfing, tapi nggak bisa ya kalau itu keterbatasan mata minus dari si Lilis. Mungkin bisa tapi di dunia maya ya.
berselancar di dunia maya boleh. Tapi itu juga aku kurang-kurangin karena suka kedalaman yuk. Oh. Kedalaman alias tiba-tiba 2 jam aja terbuang gitu. sia-sia untuk scroll-scroll doang kan gitu ya. Oh, aku juga tahu ada orang yang biasanya surfing di dunia maya nggak bisa berhenti. Contoh? Namanya Faisal. Tapi dia lebih ke X ya. Dia pokoknya kalau surfing di X biasanya dia nggak pernah berhenti. Biasanya lama banget gitu. Apa tuh biasanya kan masih kalau dia kan biasanya masih ngurusin pemilu ya. Nggak tahu, tapi kalau Faisal tuh pokoknya kalau buka X kayak kok lama banget. Oh lama gitu ya. Emang bisa ngabisin waktu lama-lama di X? Iya kalau Faisal, tapi cuman X doang. Kalau Instagram enggak. Dulu Twitter. Atau mungkin masih di Tumblr tau nggak? TUMBLR. Mungkin ya, Kata dulunya pernah juga katanya bisa. Oh gitu, bisa apa? Bisa ngabisin waktu banyak. Bisa ngabisin waktu banyak, Gitu. Oh sekarang kan Tumblr sudah berubah bentuknya ya. Udah kayak gitu, bener minuman isinya sehat kan. Betul. Kalau aku ini bukan Tumblr ya, aku lebih ke gentong ya. Lu gentong. Iya. Kalau misalnya Putra kan, alhamdulillah kalau misalnya buka X tuh buat nyari informasi. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Padahal banyak sih opsi yang lain juga selain X ya. Iya, alhamdulillah. Kalau Gitu. Faisal kan buat cari video-video gitu. Apa sih misalnya? Nggak tahu. Lanjut nih. Jadi ini pengen banget bisa surfing, tapi satu. ke dalam mata nggak bisa. Gak bisa, sama gue tuh pengen banget nari tradisional. Oh, Iya, karena ada juga gue menemukan ada seorang temannya teman gue yang jadi temannya teman gue ini tuh suka main ke apartemen teman gue. Jadi kita temenan juga. Dia adalah mom of I think 1 or 2 ya. Yang juga sama kayak gue suka nyobain hal baru dan itu ternyata nggak berhenti setelah dia punya anak gitu. Dan dia juga termasuk salah satunya nyobain tiba-tiba mendalami tari tradisional tuh setelah kayak anaknya umur 5 tahun gitu. Jadi kayak iya ya, we can always start something yang mungkin kepikiran tapi kayak nggak usah lah ngapain. Tapi kalau misalnya emang ternyata itu pikirannya ada lagi, cobain aja kalau kata gue mah. Gitu. Dan ternyata dia menemukan kesenangan baru di situ. Gitu. di tari tradisional. Tari tradisional gitu dan itu jadi salah satu workout regulernya dia ya, which is kan sebetulnya menari itu membakar kalori banget juga loh di Tikers. Kalau misalnya aku punya kesempatan untuk mencoba hal yang baru, tuh aku pikirannya pengen bisa melukis sebenarnya. Itu Karena mah banyak studio yang enak yo. iya, karena sebenarnya dari dulu tuh aku doyan melukis dan kebetulan keluarga besarku juga dari ayahku tuh emang dari dulu kita kecil tuh sering ngelukis bareng. Nah tapi makin kita kesini, kita makin jarang untuk ngelakuin itu bareng-bareng gitu loh, udah lama banget. Iya. Nah kemarin akhirnya mulai lagi ke Pantek gitu ya, gara-gara yang ada di salah satu event kita ngelukis bareng sama Bartega Studio itu loh. Iya betul, dan ada free flow-nya juga di Bartega. Nah itu dia, gara-gara itu terus kemarin sempat kepikiran, kayak pengen nyobain lagi tapi kayaknya butuh bukan satu ruangan ya, tapi ya tempat yang proper gitu loh, entah kayak mungkin plastik buat alasnya supaya kalau catnya nggak kemana-mana gitu kan. Ada corner khusus lah buat melukis gitu ya. Udah gitu kan kayak alas dudukannya buat nanti si kanvasnya gitu-gitu. Bener-bener. Dan aku juga ngerasa ya udah umur segini kayaknya kalau kita nggak ada temen untuk melakukan itu, go ahead by yourself aja sih. Karena gue juga sempat beberapa kali tuh pengen banget ke Bartega. Waktu itu tauku studionya masih di Asta yo. Asta di lantai atas yang food court area itu. Jadi gue ngajakin temen gue udah mau. Terus dia bilang, Di tapi di Asta di areanya tuh kayak kebuka gitu ya. Males kayaknya nggak fokus deh, banyak seliweran. Lah, terus udah gitu ternyata gue menemukan kalau kemarin dia pindah ke Kuningan di Lotte Avenue dan itu enak banget, cornernya tuh yang bener-bener kayak dia satu tempat sendiri gitu ya, private banget dan luas gitu areanya. Ada yang area buat kayak ngelukisnya di kanvas, ada yang buat ngelukisnya di medium yang lain gitu. Nah sampai sekarang itu juga aku belum coba-coba aja. Doain aku ya guys, semangatin aku, semoga aku juga mau mencoba nantinya. Amin. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman gak punya waktu untuk pergi kemanapun, bisa coba di rumah sih. Misalnya nih, coba lihat dari YouTube gitu kan, barang-barang alat-alat apa aja yang dibutuhin, kemudian coba beli sendiri, terus ya udah coret-coret aja gitu. Kayak kan ada yang namanya abstrak. Ya. Nah, coba cat gitu. Betul. Atau enggak juga ini sih gue tertarik banget sama coloring for adult. Nah ya. Itu juga katanya rilis tes banget di Tikers, yang mana mungkin kamu ngeremehin ya kalau ngapain sih mewarnai kayak waktu kecil banget, sama dengan gambar juga ya. Gue nganggap tuh dulu mewarnai dan dulu les ngegambar juga tuh adalah kegiatan waktu masih kecil gitu ya.
Udah gitu kayak lomba menggambar gitu. Udah, tapi udah gede tuh dianggap bahwa itu kan kegiatan bocil, padahal nggak juga. Makanya kemarin lihat ada teman aku juga yang dia beli buku coloring for adult dan itu serius banget karena memang si ngewarnanya tuh sedikit-sedikit gitu dan itu ada guide-nya gitu kayak ini warnanya apa. Itu lumayan menarik juga. Dan itu adalah salah satu kegiatan yang aku lihat di pertemanan aku cukup digandrungi pada saat Covid yo. Oke. Karena kan di rumah aja akhirnya mereka beli itu online dan katanya pada keterusan sampai sekarang meskipun sudah lewat ya masa kita di rumah aja. Jadi katanya dia kalau habis stres gitu ya atau kayak weekend mewarnainya dan itu katanya cukup meditatif juga. Silakan bisa dicoba aja ya. Segala kegiatan yang kalau kita dulu pikirin ini kayaknya buat bocil enggak juga ya. Kita bisa mulai di usia berapa aja kita mau. Semacam stress release gitu ya. Boleh loh kalau misalnya kepikiran. Mungkin buat teman-teman yang pikir kayak, tapi takutnya ntar nggak suka gitu. Iya coba beli pensil warna dulu aja yang harganya murah. Nggak usah beli yang 36 warna atau 48 warna. Beli aja yang ya mungkin yang kecil dulu, yang 12 warna dulu. Udah gitu buat si coloring booknya nggak usah beli yang satu buku dulu, coba ngeprint aja dulu dari komputer gitu ya. Udah gitu coba ngewarnain satu lembar dulu aja, kalau emang suka baru beli yang satu buku. Cobain aja dulu kayak gitu. Betul. Menurut aku sih. Masih better bahwa lo nyobain terus lo nggak suka ya, tapi lo tahu gitu daripada lo kayak keep questioning karena lo nggak pernah nyoba-nyoba gitu. Iya beli pensil warnanya juga yang gampang ditemukan aja lah di fotokopian misalnya gitu, nggak usah pakai cat warnanya Pak SBY ya, karena kalau itu udah yang pro banget teman-teman mohon izin ya. Tapi saran aku sih memang mendingan beli yang standarnya jangan yang jelek banget juga. Beli yang standar lah gitu, yang tengah-tengah. Yang so-so. Iya, soalnya kalau misalnya jelek banget juga, lu tuh gak akan menikmati. Jadi ujung-ujungnya lu pasti kesel sendiri gitu loh. Kebayang gak sih kalau lu ngewarnain tapi gak keluar warnanya juga lu Iya. bete. Jadi ujung-ujungnya malah gak pakai sama sekali, malah bikin emosi. Jadi Yang di mendingan fotokopian tengah-tengah. rata-rata menurut aku udah lumayan lah ya. Iya. Karena biasanya dipakai sama anak sekolah juga itu, jadi nggak yang elek-elek banget gitu. Tapi Ini yang aja udah sih standarnya. depannya F. Faber Castell. Betul, itu udah oke banget sih Faber itu, Faber Castell. Sama pensilnya ya. Aduh jadi nostalgic banget deh sama pensil 2B-nya, ya ampun. Masih ada gak sih sekarang hitam-hitamin lembar Ya, masih jawaban lah. itu? Yang 2B. Masih kan ya? Semoga itu long last ya untuk selama-lamanya. Supaya gak cuma angkatan yang tersisa kan. Ya cuman, Bener. ya biar angkatan lu juga tersisa gitu. Repot tahu apalagi nama lu panjang ya kan. Kayak Aryo Astungkoro, Hendra Atmaja. Makan toh. Emang muat ya lu ditulis semua? Tetep jadi dulu tuh. Gue cuma sampai Indra Nadia A aja. Nah dulu misalnya Hendra Atmaja itu tuh harus sampai habis nih. Jadi Hendra Atma. Nah tetep tuh sampai Hendra Atmanya tetep. Oh, jadi sampai dimentokin gitu Dimentokin. ya? Jadi kepotong, nggak apa-apa kepotong. Nggak apa-apa dipotong gitu. Jadi tetep harus sampai ujung. Oh berarti gue kalau dulu dilakukan mungkin Indra Nadia Aris. Gitu. Iya. Meskipun kayak kurang satu huruf, ya udah kan udah habis kolomnya gitu ya. Yes, tapi kan itu memakan waktu ya dan memakan juga tenaga kita gitu. Agak-agak Benar. bikin emosi, tapi zaman dulu tuh emang itu adanya. Benar. Belum Bahkan- lagi ada gosip-gosip pensil 2B ada yang palsu. Iya katanya ya, yang katanya meskipun menurut kita hitam tapi katanya di komputer tuh nggak kebaca gitu. Iya. Menurut gua masa kita juga harus ada kerjaan untuk membedakan sih ini palsu apa bukan, kayak boleh nggak sih kita fokus ke ujiannya aja, karena menurut gua ya misalnya waktu 60 menit nih, 10 menit tuh udah habis buat isi-isi si nama, tanggal lahir lah, tanggal ujiannya lah, DLL-nya itu gitu. Makanya itu adalah skill tahu yang akhirnya terbangun sampai akhirnya kita tuh bisa pokoknya diajarin dari luar dulu set ke dalam. Dan penghapusnya harus yang bagus kan? Iya. Karena kalau penghapusnya ele alias gak bagus itu nanti akan jadi kayak ngitemin si kertasnya, gitulah. Dan zaman angkatan kita tuh penghapusnya pasti boxy. Iya Warna benar. hitam. Kadang kalau misalnya itu hilang mulu, ya udah yang boxnya disimpan buat ujian, tapi Iya. yang hari-harinya Faber Castell tetap. Bener. Dan ada penggaris ya kan? Iya. Yang sesuai bulat. Ya tapi lama-lama nggak suka, Nggak lebih enak works buat karena kita gue. akhirnya makin ahli kan, set Iya. gitu. Udahlah kita dengan natural. Senatural mungkin aku lebih suka. Gimana sih deh? Senatural mungkin aku lebih suka. Ah itu. Aku suka kamu apa adanya. Dara tapi masih ngitem-ngitemin LJK nggak lembar jawaban komputer? Ucan, Salsabila. Dara, Sibuk banget nih 3 orang. dengarkanlah. Kalian bertiga masih ngitem-ngitemin lembar jawaban komputer gitu gak sih? Hah? Emang SMP SMA udah enggak? Oh udah by computer ya? Tapi yang angkatan aku itu percobaan pertama pakai komputer. Oh percobaan pertama pakai Percobaan komputer. pertama apa kedua gitu. Berarti di bawah kamu udah full komputer ya?
Apa? Yang Di bawah kamu udah full komputer. di bawah aku harusnya udah full komputer. Oh, kamu angkatan? Takut. Tan, Kamu SD tahun? wah, Atau nggak ini aja, kuliahnya aja biar gampang. Kuliah angkatan berapa? aku 2020. 2020 Berarti kuliahnya. sekitar 2010-an ya itu SD-nya ya. Iya Probably. kayaknya. Apa 2013, 14, 15 gitu ya. Pokoknya Michael Jackson meninggal tuh aku Aduh, pas patokannya SD. Michael Jackson meninggal lagi. Oh berarti Pak Jokowi dilantik di SMP. Waduh, patokannya Pak Jokowi dilantik lagi. bentar. Ntar dulu, Pak Jokowi dilantik 2 kali nih. Yang keberapa nih? Michael Jackson meninggal mah gue juga masih kici. Enggak dar. Lu enggak Michael Jackson meninggal aku 2 SD kak. Oh iya, aku SMP lah. Benar. 2009 aku 2 kelas 2. Iya, Masuk SMP berarti 2014. Harry Potter aku kelas 3. Harry Potter terakhir. I think aku SMP to SMA deh. Ya, sekitar lah. Kalau Aryo udah 10 tahun pengalaman kerja ya. Pokoknya adalah Di detik katanya. Apa? Kak Faisal udah di detik, aku masih SD. Gila. 2017 berarti Faisal di detik. Faisal di Detik mah tahun 2001 ya? Abdi dalam mohon maaf. Bareng Pak Sawangi deh. Siapa tadi ngomong abdi dalam? Faisal sendiri. Dia sendiri yang ngomong kalau di dalam. Astagfirullah. Kayaknya Mas Vito juga belum kepikiran tuh di detik om. Belum. Mas Vito juga masih ada di TV lain ya? Sepertinya kelihatannya seperti itu. Mas Vito masih kuliah? Lah, Faisal udah di sini. Mas Vito baru ngelamar ya. Faisal tuh masih di forum Detik ya? Wah, aku nggak ngalamin itu. Sumpah aku kayak pengen, itu satu hal yang pengen aku coba dalam hidupku loh. Dulu semua informasi ada di Detik Forum tau. Iya, sampai kan sekarang sempat best. muncul-muncul gitu yo alumni-alumninya yang Oh, iya. kayak pakai bahasa-bahasanya gitu di thread tapi dibully lagi sama sesamanya kayak guys udahlah tutuplah kita udah melupakan masa-masa kelam itu tapi gue kayak spill dong Aduh please. gila. Coba dulu kalau mau cari gosip apapun ada di situ tau. Keren Iya, banget. Best. Se-underground mungkin ya. Dan secepat kilat gitu dibandingin infotainment katanya dengan bahasa-bahasa yang entahlah bahasanya tuh keriting lah menurut gue. Dan bahkan nggak yang nggak ada di infotainment karena kan emang underground mampus kan. Jadi ya lu nyarinya di situ aja udah. Yang kadang mungkin nggak layak, nggak even layak layak-layak tayang. ya tayang di infotainment. Katanya ditutupnya sama salah seorang influencer Indonesia ya. Ah gue nggak tahu. Iya. Kayaknya gara-gara itu juga beralih kan diakuisisi. Oh, Heeh. iya. Karena isunya gitu ditutup sama salah seorang influencer, maksudnya bukan kalangan artis, berarti itu tuh udah eranya digital yang mana the rise of influencer gitu. Karena katanya dia pernah digosipin di situ. Tapi sebetulnya in a way menurut gua ada benernya juga sih, karena kayak jadinya ini forum apaan sih? Kok kayaknya banyak mudorotnya gitu dibandingin positifnya gitu. Jadi akhirnya sama dia ditutup katanya gitu. Tapi ya itulah dia, aku belum ngalamin tapi aku ngerasa kayak gila pasti pada masanya itu seru banget. Seru. Alhamdulillah banget ya. Bohong banget ya. Sama seperti seru kabar-kabar yang beredar akhir-akhir ini, karena di minggu ini kan ada dar-der-dor banget ya. Dari Luar. kenaikan harga BBM yang semalam itu sempat bikin heboh juga. Bahkan di beberapa daerah sampai terjadi penumpukan di sejumlah pom bensin begitu ya. Karena banyak mobil yang mengantre untuk pengisi bahan bakar. Betul. Dan kemudian juga pembahasan mengenai WFH 1 hari. Pak Pram juga sempat mengungkapkan katanya ya tentunya akan mengikuti kebijakan pemerintah tapi tentunya tidak akan di hari Rabu karena di hari Rabu itu ASN akan menggunakan kendaraan umum gitu ya. Nah ternyata kebijakan WFH di mana ASN 1 hari ini akan ada di tiap hari Jumat gitu. Ini sudah diungkapkan juga. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kalau swasta tuh bagaimana gitu-gitu ya. Dari pemerintah sendiri sudah menetapkan kebijakan bekerja dari rumah alias WFH sehari untuk aparatur sipil negara ASN dalam sepekan setiap hari Jumat. Jadi ada beberapa sektor yang terbebas dari kebijakan yang satu ini. Nah, ini dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan ada sektor yang dikecualikan, diantaranya adalah sektor kesehatan, keamanan, hingga sektor strategis lainnya. Yaitu sektor layanan publik, nih kayak kesehatan, keamanan, kebersihan. Kemudian sektor strategis kayak industri atau produksi, energi, air, bahan pokok makanan, minuman, perdagangan transportasi, logistik, dan keuangan.
Kemudian Erlangga juga mengatakan kebijakan WFH sehari dalam sepekan ini hanya berlaku untuk aparatur sipil negara alias ASN. Kebijakan ini juga untuk mendorong tata kelola pelayanan berbasis digital. Nah, kebijakan ini juga akan berlaku mulai hari ini, tanggal 1 April 2026. Nah, kenapa yang dipilih adalah hari Jumat gitu Detikers ya? Karena aku juga dulu pernah tuh di kantor yang lama, akhirnya ada WFH gitu ya. Setiap minggu tuh dari yang tadinya 2 hari terus udah gitu sekali gitu ya. Nah, dipilihnya itu adalah bukan di hari Jumat karena katanya sempat ada yang berpendapat bahwa kalau hari Jumat diliburin itu jatuhnya tuh kita mindsetnya akan udah malas kerja gitu. Soalnya udah kayak asik long weekend gitu, seolah-olah tuh dari Jumat Sabtu Minggu tuh udah libur gitu ya. Tapi ternyata ada pertimbangan lain kalau untuk ASN di WFH-kan di hari Jumat ya. Mengapa dipilih Jumat? Karena memang sebagian sudah beberapa kementerian lakukan itu kerja 4 hari dalam seminggu dengan aplikasi. Dan ini pasca COVID tahun-tahun sebelumnya. Beber Erlangga dalam konferensi pers virtual. Hari Jumat juga dinilai, nah ini dia ya, mungkin yang menjadi highlight adalah tidak sepadat hari biasa. Erlangga memandang kesibukan instansi pemerintah di hari Jumat biasanya hanya setengah saja daripada biasanya. Kita pilih juga Jumat karena memang hari ini setengah, tidak sepenuhnya Senin sampai dengan Kamis. Meski ada WFH di hari Jumat, Erlangga menekankan kegiatan produktif semacam operasional perbankan hingga pasar modal masih tetap berjalan. Tapi pelayanan publik tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal dan yang lainnya juga tetap berjalan. Demikian katanya ya. Benar sih, karena gue juga ngerasa kadang mungkin nggak berkaitan dengan ASN atau PNS gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ada urusan ke bank, nah ke bank juga menurut aku tuh kadang Jumat tuh suka nggak dihitung karena cepet banget udahannya tutupnya. Dari sebelum Jumatan mungkin jam setengah 12 atau bahkan jam 11 tuh udah mulai tutup. Jadi kadang aku kalau misalnya ada kepepet mau ke bank ngurus-ngurus persyaratan atau apa gitu ya, better di hari Senin sampai Jumatnya aja begitu. Nah, yang menarik adalah dari kebijakan WFH ini gitu ya, pemerintah tuh berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar minyak hingga triliunan. Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini langsung ke APBN adalah sekitar 6,2 triliun rupiah berupa penghematan kompensasi BBM. Erlangga juga menyebutkan kebijakan efisiensi energi bagi publik ini juga turut menghemat BBM. Penghematan katanya bisa mencapai triliunan. Sementara untuk total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat sebesar 59 triliun rupiah. Banyak banget ya. Kemudian juga nih ada langkah-langkah lain juga yang dilakukan selain tadi BBM gitu ya. Untuk melakukan efisiensi dan ternyata yang terkena dampaknya juga ini adalah program MBG. Mungkin kalau kemarin kita tahu bahwa MBG itu benar-benar nggak ada off-nya, Senin ketemu Senin lagi, bahkan kemarin juga pada saat bulan puasa tetap ada MBG. Nah sekarang pemerintah mendorong optimalisasi daripada program MBG sebagai program, dan program ini diarahkan untuk menyediakan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu. Tapi demikian, Erlangga menyebutkan pembagian MBG harus memperhitungkan beberapa pengecualian nih. Mulai dari daerah 3T, yaitu yang tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Hingga daerah dengan angka stunting yang tinggi. Erlangga menyebutkan kebijakan ini menghemat APBN sampai dengan 20 triliun rupiah. Ini gak main-main ya. Dan Erlangga juga menambahkan sejumlah langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah sebagai bagian transformasi struktural menuju ekonomi yang efisien. Dan juga beliau meminta kepada seluruh masyarakat untuk mendukung. Nah, dari Kepala BGN-nya sendiri, Dadan Hindayana, sebelumnya merespon soal rencana efisiensi program MBG dengan mengurangi jumlah penyaluran dari 6 kali seminggu menjadi 5 kali seminggu. Dan Dadan juga mengatakan penyaluran MBG akan disesuaikan dengan kehadiran siswa di sekolah. Setuju banget ya. Jadi ini konsepnya adalah fleksibel, nggak diterapkan ke semuanya gitu. Karena beberapa mungkin daerah ada yang memang membutuhkan perhatian khusus seperti tadi ya, 3T, dan juga memang masyarakat yang disinyalir daerahnya itu rawan dengan angka stunting dari anak-anaknya terutama. Ya, dan yang menarik lagi juga karena dari Menteri Ketenagakerjaan, Menaker Ria Sherly juga bilang ada surat edaran bakal diumumin ke publik nih hari Rabu tanggal 1 April ini. Jadi surat edaran ini itu berlaku untuk pegawai swasta, BUMN, dan BUMD. Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan WFH 1 hari ini juga bakal ada untuk sektor swasta. Tapi ini tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH itu adalah sektor layanan publik, kayak kesehatan, keamanan, kebersihan tadi disampaikan tuh ya. Nah, tapi untuk swasta juga katanya bakal diberlakukan. Jadi kita nggak tahu nih untuk sektor swastanya bakal seperti apa dan kayak gimana, tapi juga akan ada surat edarannya. Jadi tungguin aja, siapa tahu salah satu di antara lo nih, Detikers, juga bakal kena untuk sektor swasta yang bakal diberlakukan
WFH-nya. Betul. Nah ini kan udah himbauan pemerintah Detikers ya. Jadi untuk para swasta silakan untuk mengikuti, jangan pada zolim ya. Kadang himbauan dari pemerintah sudah seperti apa, tapi kemudian beda sendiri nggak diikutin gitu ya. Karena kan semuanya udah dipikirkan gitu dan juga untuk kemakmuran pekerja-pekerjanya juga. Dan kepentingan bersama ini buat kita Betul. semuanya. Ya, jadi silakan untuk disesuaikan. Mungkin kalau misalnya ada karyawan yang merasa bahwa oh ini kayaknya perusahaan aku belum menerapkan seperti ini kan itu biasanya bisa diadukan ke Disnaker Trans ya. Nah lanjut lagi ini dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini juga meminta masyarakat untuk beli BBM dengan wajar dan bijak. Ini dilakukan sebagai langkah penghematan energi tentunya kita tahu ya sekarang krisis di global itu sedang meracau sekali terutama di Timur Tengah. Bahlil juga mengajak masyarakat untuk membeli BBM secara wajar dan bijak aja ya. Sebisa mungkin dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan juga tidak berlebihan. Saya ajak masyarakat dalam kondisi begini tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Kita butuh dukungan kerjasama dengan masyarakat. Kita beli BBM dengan wajar dan bijak. Dia juga mencontohkan loh pakai studi case dirinya sendiri Detikers ya. Seperti katanya dulunya tuh dirinya pernah menjadi sopir angkot di masa mudanya. Dan juga dia mencontohkan seorang sopir angkot hanya dijatah BBM subsidi sekitar 50 liter per hari saja. Bahlil mengatakan kemungkinan skema isi BBM semacam itu bisa didorong juga secara luas. Dalam pandangan kami sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter itu tangki sudah penuh. Kita akan dorong ke sana, katanya demikian. Iya ini juga ada yang komentar dari TikTok kita, ada Ibnu Rusdi bilang pertambangan nggak bisa sih kecuali yang di kantornya katanya. Iya sekali lagi memang ada yang bisa ada yang nggak bisa. Baik lagi ini ada pengecualian, ada beberapa yang memang kalau bisa memang ada diperuntukkan untuk WFH ya silakan WFH, kalau nggak bisa ya mau gimana lagi. Terutama kan beberapa sektor tadi kayak kesehatan ya mau gimana lagi, emang harus mau nggak mau pergi ke kantor gitu ya, nggak bisa WFH juga, maka memang ya harus tetap bekerja seperti biasanya gitu. Kan yang sakit setiap hari amit-amitnya ada gitu ya dan itu harus ditangani di rumah sakit langsung. Kayak kami berdua juga kayaknya memang ya Senin sampai Jumat harus live di studio ya. Betul. Aku ngebayangin kalau tiba-tiba kayak ada Indi sama Aryo live dari rumah masing-masing udah gitu mungkin atasnya rapi bawahnya masih pakai celana piyama gitu kan ya. Itu juga moodnya beda, udah kita samain aja lightingnya proper dan juga semuanya dari studio aja. Sebenarnya nggak apa-apa sih asal ya sinyalnya mungkin strong gitu ya. Ya kalau dibayarin gitu kan, aku sih yes. Boleh. Apa-apa. Baju dari kita nggak apa-apa deh. Boleh deh. Boleh. Biar terpakai juga tuh koleksi-koleksi pribadi ya. Bener. Lumayan. Kan cuma atasannya doang. Betul. Celananya mah bebas. Enggak. Iya. Bebas. Sepatunya aman. Bebas mau pakai mau enggak kan. Iya. Dan aku tipe yang gak suka pakai sendal di rumah. Bener. Jadi aku mah lebih kayak earthing ya, sebisa mungkin earthing. Kita grounding. Kan kita napak juga bumi, ya. napak bumi. Siapa bilang kita bakal di dalam ruangan? Enggak. Kita mah nanti di tanah. Enggak. Tapi ada pernyataan yang menarik juga karena seputaran dari kemarin yang heboh gitu ya. Ada yang bilang kan bakal naik BBM-nya sehingga banyak orang-orang yang akhirnya ngantri tuh di pom bensin gitu ya. Dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menegaskan gak ada tuh yang namanya kenaikan harga BBM subsidi maupun non subsidi pada bulan April ini. Nah artinya BBM Pertalite tetap 10.000 per liter dan solarnya 6.800 per liter. Keputusan tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah kesulitan pasokan minyak dan gas imbas perang di Timur Tengah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Nah pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik dan turun. Artinya flat masih pakai harga yang sekarang. Untuk BBM non subsidi ini menurut Bahlil hingga batas waktu yang belum bisa tentukan tidak ada perubahan harga. Dengan kata lain tidak ada kenaikan harga BBM non subsidi. Bahlil mengatakan saat ini pemerintah, Pertamina dan sejumlah badan usaha swasta penyalur BBM masih melakukan pembahasan soal harga BBM non subsidi. Nah untuk BBM non subsidi sampai dengan saat ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai dengan waktu selesai. Nah waktunya kapan? Tunggu dulu. Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga, masih tetap sama. Bahlil pun meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi kenaikan harga yang beredar saat ini selain dari sumber yang pasti yaitu pemerintah. Seperti apa penyampaiannya secara langsung kita simak melalui tayangan video berikut ini. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, cadangan BBM kita semuanya di atas standar
minimum nasional. Baik itu solar maupun bensin. Termasuk dengan gas. Termasuk dengan aftur. Termasuk juga dengan LPG. Artinya, sekalipun kita tahu semua bahwa ketegangan geopolitik yang belum kita tahu kapan selesai dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka efisiensi negaranya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar. Jadi intinya adalah jangan percaya sama berita-berita miring yang beredar di luar sana gitu. Walaupun sebenarnya bikin dag-digdug juga Andi, karena ya kita kan tidak mendapatkan BBM yang bersubsidi nih. Sampai dengan saat ini pernyataannya memang ya belum ada keputusan untuk ada kenaikan. Betul. Tapi nggak tahu sampai kapan karena belum ada keputusannya gitu. Jadi mungkin bisa jadi besok, lusa, besokannya lagi ya tiba-tiba ada keputusan ya naik gitu. Gak ada yang tahu ya. Tapi kita juga mungkin menghimbau ya buat teman-teman semua masyarakat untuk tetap tenang gitu ya. Jangan kebakaran dengan berita-berita di luar sana. Mungkin di luar sana banyak tuh video-videonya, ada yang di Thailand tapi bukan di Bangkok ya, sebelah mana gitu. Pada antri BBM ribut lah, terus udah gitu jadi ricuh semuanya. Enggak, kita tetap tenang, kita juga tetap mendengarkan gitu ya official dari pemerintah kita. Karena kita juga kalau misalnya nanti jadi panic buying kan itu juga nanti menimbulkan ketidakstabilan ya. Dan semua informasi yang tadi sudah kami sampaikan itu semua fakta benar, tidak April Mop alias tidak bohong-bohong ya. Kita selanjutnya kalau mau bohong-bohong sedikit boleh ketemu sama Brigadir Ade. Enggak deng, kita juga gak bohong-bohong sama dia sih. Kita ngobrol-ngobrol kalau sama dia ya. Kemarin udah ngebahas tentang Brigadir Ade ditugaskan di Bandung, nyobain kuliner apa aja. Kali ini kita akan bertemu lagi sama Brigadir Ade. Mungkin ada lagi yang mau ditanya seputar kuliner Bandung, saatnya kita sapa Brigadir Ade dari NTMC Polri yang akan melaporkan lalu lintas. Selamat pagi. Sebentar Brigadir Ade, sepertinya ada kendala teknis, suaranya belum keluar. Tim boleh dibantu? Sudah terdengar. Halo. Selamat pagi Brigadir Ade. Pagi. Hai. Brigadir Ade hari ini tanggal 1 April alias April Mop. Udah berencana mau ngebohongin orang belum? Astagfirullahaladzim, gak boleh Indi. Gak kepikiran. Tapi ayo, karena gue tuh dari dulu ya waktu zaman bocil, setiap kali tahu mau April Mop, gue tuh selalu skip. Jadi gue tuh suka nggak inget. Jadi gue berjanji tahun depan gue akan inget tiap April Mop. Abis itu gue nggak pernah inget. Nah sekarang giliran udah gede gue baru sadar. Tapi gue juga udah males untuk ngerjain orang gitu, kayak ngapain sih gitu. Jujur, iya lagi kayak buat apa sih? Iya buat apa sih, tapi kalau dulu tuh kayak nungguin. Nah dulu tuh setelah gue pikir-pikirnya, dulu berarti hidup kita sebagai bocil mindful banget ya sampai kita tuh nggak inget tanggal. Sekarang tuh kan kayaknya kita nyari tahu ini hari apa, tanggal apa, ada peringatan apa gitu. Apa yang diperingati. Indi. Tidak semua budaya dari luar perlu untuk diadaptasi ke dalam budaya di Indonesia. Masya Allah, Tiba-tiba gue jadi orang wise. kita gak boleh Valentine dan Halloween ya. Lebih kepada gue tuh paling sebel kalau ditipu. Gue tuh paling sebel kalau di prank gitu. Prank-prank. Iya, aku tuh suka emosi. Aku tuh paling seneng kalau misalnya dikasih yang jujur-jujur aja. Apalagi kalau informasi dari Brigadir Ade gitu. Satu coba. Brigadir Ade ada gak kemarin pas lagi tugas di Bandung gitu ya, yang kena prank misalnya kayak, mau nyobain kuliner ini, tiba-tiba, nggak kayak yang kelihatannya misalnya. Karena sering banget tuh kalau kita udah ekspektasinya tinggi, tiba-tiba pas datang, kurang gitu. Fail gitu ya? Rasa failnya atau pas datangnya? Bebas, pas datangnya mungkin tidak sesuai ekspektasi yang di TikTok, let's say. Mungkin ini kali ya, pas pertama nyampe Bandung kan aku selalu ke Bu Imas. Terus gimana? Jadi pas aku nyampe itu kayak ternyata Bu Imasnya tutup. Ya. Jadi kan dia kan kayak sederetan gitu kan sampai ujung kan. Nah terus pas aku datang itu kayak emang ada Bu Imas yang di tengah pertigaan itu. Tapi tuh kayak rame banget tapi udah kayak close gitu, kayak bolehnya orang keluar-keluar doang. Terus aku bilang lah sama temen aku, ya udah kayak kenapa harus di sini, kayak yang depan aja kan, nyari yang nggak harus yang rame. Ternyata makin ke depan makin tutup.
Oh my God. Tapi aku relate banget sama Brigadir Ade karena semenjak aku udah pindah ke Jakarta terus ke Bandung mau Bu Imas gitu ya. Tiba-tiba pas dibuka aplikasi online-nya tutup. Jadi kita kadang nggak tahu ya. Dia tuh memang sudah mencapai financial freedom ya. Iya, benar. Ibu Ima Suryani Nasution itu nggak tahu lah siapa aja. sorry. Tapi memang kayak sebel, ekspektasi kita udah tinggi. Emang itulah dunia Itu kuliner sebenarnya Bandung. aku udah cek Google, tulisannya tuh buka. Tuh Jadi kan? tuh kayak hari itu datang tutup ternyata, terus besoknya temanku bilang coba cek Google lagi kali aja ada tulisannya, terus aku bilang buka kok buka, ternyata pas datang tutup. Gak, tapi gini ya. Di prank emang. Sebenarnya kalau di Google itu, kita tuh kalau baca bawahnya itu tulisan kecil. Kadang-kadang tuh tulisannya suka gini. Mungkin libur-libur nasional may affected to buka tutupnya toko ini gitu Iya, loh. bener Suka ada sih. tulisan gitu, tapi kita tuh sering kali nggak baca. Iya sih. Tapi aku sih pengen Ya, ngasih itu aku orangnya. advice. Dia jujur banget. Ya itu aku orangnya. Iya benar. Iya sih, cuma itu yang ngerti sih. Cuma kadang kita tetap berharap bukalah please gitu. Iya, itu Dan- emang karena kitanya aja kan yang Iya, suka maksain kayak, kadang-kadang. please lah kalian tuh ladang cuan banget. Soalnya lagi momen kebetulan dengan itu. penginapan aku pas di Bandung itu ke Bu Imas kan lumayan jauh, jadi kayak bener-bener kayak fail banget. Usaha Aku rencananya mau buka banget. puasa waktu itu di situ. Aduh pas lagi Iya. puasa lagi. Kadang-kadang tuh lagi puasa soalnya. Kadang-kadang kita tuh suka ada di lidah duluan, Udah. ngerti gak sih? Jadi kalau diganti opsi lain tuh enggak. Udah nggak mau. Karena udah dibayangin tuh itu makanannya Betul. kan. Mau kata lebih mahal, mau kata lebih apa fancy enggak. Yang Enggak, itu yang pengennya udah di itu. lidah gitu. Gak apa-apa. Gue punya kejadiannya sama kayak gitu. Jadi kemarin itu Di Bandung juga? Enggak, jadi di Jakarta, di Bintaro, itu ada yang namanya Taichan Siram. Yang katanya Dari enak kemarin tuh pengen banget. taichan ya. Gue dia ini juga gue emosi banget. Gue lihat-lihat lo pengen taichan dari kemarin. Gue gak tahu kenapa. Jadi gue tuh nanya sama teman gue, ada temen gue main ke Bintaro. Dia ada warga Cempaka Putih, jauh kan. Deket Aldis Burger kalau itu ya. Iya, bener. Nah, karena dia warga Cempaka Putih, jadi dia main ke Bintaro. Gue nanya, lu mau makan apa? Iya, dia pasti nyari yang gak ada dong. Nah, gue kasih pilihan tuh, ada ini. Terus gue ngeliat, ada orang nge-review si sate Taichan Siram ini. Katanya enak, tapi gue belum pernah. Gue bilang, lu mau nggak? Oh iya, gue mau pilih ini aja, Taichan Siram gitu. Oke. Jadi sama-sama lu baru nyobain, dia baru nyobain. Iya. Terus udah, kita carilah. Nah, ada 2 tempat. Yang satu sama yang kedua. Yang ke satu kita lihat, kagak ada tokonya. Pokoknya gelap Oh, gitu. didatengin ini tuh. Gue datengin. Oh, gue kira online. Enggak. Nah, udah. Oke, kita yang kedua. Ya udah kita kayak yang kedua aja deh. Pas yang kedua, lo tau nggak? Sorry, yang kedua tuh gelap. Yang pertama itu masuk ke gang-gang kecil. Sampai akhirnya mobil gua, karena mobil gua tuh agak gendut. Itu beneran menghalangi banyak motor-motor. Sampai akhirnya semua motor-motor kayak benci banget sama mobil gua. Sampai diketok sama warga sekitar. Bapak mau kemana? Digituin sama semua orang. Mobilnya gendut, orangnya. Iya, orangnya juga, dua-duanya lagi. Karena temen gue juga gendut banget. Jadi kita Foodie ya, berdua, kalian berdua iya, foodie. kita berdua tuh suka ngomong gini, Pak maaf banget kita mau ke Taichan Siram. Dapat nggak akhirnya tapi udah menyusuri jalan itu? Dapat, tapi beneran kayak ya udah Mas boleh parkir di situ aja gitu. Tapi karena ya sempit banget, gue juga nggak tega. Daripada nanti kita ditangkap sama Brigadir Ade kan, jadi akhirnya kayak mohon izin, udah kita akhirnya nggak jadi, udah kita hajar beleh aja. Akhirnya kita Orang lempengin. mau bungkus aja. Jujur tadinya juga mau gitu, tapi disuruh parkirnya tuh bakal menghalangi jalan gitu loh Brigadir Ade. Jadi nggak tega kan. Jadi kira ya udahlah nanti aja kapan-kapan kita ikhlaskan pesen online aja. Atau nanti ya pakai motor ya next Iya, time. bener. Ya udah gitu cerita aku. Nah tapi itu juga udah di kerongkongan pasti udah ya. di kerongkongan, Gila. Tapi akhirnya ya bener, emang ekspektasi itu kadang-kadang tidak seindah realitanya ya. Bener, manusia boleh berencana ya. Uh-uh. Ya kalau gitu sekarang kita akan kembali ke rencana semula Brigadir Ade yaitu Iya. bukan laporan ya. Boleh, maaf Boleh. banget jadi kepanjangan ya. Silakan Brigadir Ade untuk laporan lalu lintas pagi hari ini. Baik, terima kasih Indi dan Aryo. Selamat pagi Detikers, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan atau Slipi dari jalur arteri terpantau kepadatan di kawasan ini. Namun dari arah sebaliknya dari arah Slipi akan menuju ke arah Cawang justru terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah
Gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang, harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya terpantau ramai lancar, dan di kawasan ini juga merupakan kawasan mal. Harap bagi para pengendara untuk antisipasi kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mal dan serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 295 kasus laka lantas dengan rincian 27 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 401 orang luka ringan. Dari 295 kasus laka lantas tersebut, 67% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Indi dan Aryo di studio. Terima kasih Brigadir Ade untuk laporannya. Sampai jumpa lagi dan sampai ketemu lagi di part 2 nanti. Entah kenapa ya, setiap ketemu Brigadir Ade padahal udah dibahas dari kemarin-kemarin, tapi selalu pengen dengerin lagi cerita dari Bandung ada apa gitu. Dan entah kenapa kayaknya kita bertiga tuh emang foodies ya. Jadi kita harus makan bareng deh. Bener-bener kulineran gitu ya. Karena menurut aku Sebenarnya yang ada yang lebih foodies lagi daripada aku, itu tuh Brigadir Anissa. Nah, bener kan? Emang. Kita udah menduga, makanya aku sampai kemarin ada feeling Brigadir Ade, kayaknya aku kalau nanti lebaran di Jakarta, aku mau rekomendasi beli opornya yang by Brigadir Aniza, karena pasti legit. Itu dia, kita juga udah sering berkomunikasikan ini. Jadi ini aku kan pernah pas tahun kemarin Nataru, aku jalur tuh bareng Anissa. Terus? Jadi itu kita bener-bener kayak di jalur itu kita kayak jajan terus dari pagi sampai malam, kita jajan terus. Jadi kayak pas pulang-pulang tuh kayak ini kita nggak nabung. Oh my god. Emang harus rekomend by Brigadir Aniza. Ya tapi baru duo kita ini menurut datengin. aku legit sih ya, sama Brigadir Ade juga ya. Kayaknya sense of jajanannya tuh udah terasa gitu ya. Dan terlatih. Jadi itu dia kan sekamar sama aku, jadi suka kayak scroll. Kamu udah pernah cobain ini belum? Belum. Ayo kita gas, itu the best kata dia gitu terus. Jadi kayak aku mau coba gitu. Bener. Sebagai orang dewasa yang kerjaannya cuma kerja, ya hiburan kita cuma di makanan. Emang. Apalagi hiburan kita selain makanan. Iya. Itu kunciannya. Betul. Jadi makan harus menyenangkan. Oh gitu. Oke, boleh ntar kapan-kapan aku tanya-tanya deh kalau gitu. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Brigadir Ade untuk laporannya. Bye. Bye-bye. Foodie 101. Kita makanan juga di mana? Belum hadir nih makanan kita nih guys. Tapi izin, aku juga seingat aku belum pesen apa-apa ya. Ucan, ada penawaran apa sih hari ini? aku sudah pesan tapi Ucan belum ada hilalnya nih. Apa pesannya? Seperti aku yang kremes seperti Sama biasa. ya. Aku sudah mau mulai beralih. Dara mana Dara? Belum jadi. Belum jadi di jam segini guys. Jangan dia belum buka gerainya. Oh karena kalau abang yang itu kan dia bisa di WhatsApp. Iya. Tadi baru dibales jam apa? Tapi kan ini udah setengah jam. Gila. Harusnya sih udah jadi ya. Gila. Apalagi kan kita adalah customer VIP ya, alias langganan, alias makan mulu maksudnya. Dan apalagi gue kalau beli kan ayamnya selalu 2. Tuh kan. Tuh, dengan dalih high protein, padahal mah kalau kata bahasa Vietnam RW06, rewog ya. Gila kali dia. Rewog. Gak ada ngeri-ngerinya. Hah? Gak apa-apa. Sebagai gue adalah Nguyen ini. Oh, Nguyen 1, Nguyen 2 ya. Nguyen 1 kita tahu siapa. Gila kali. Nguyen. Kita mau kemana kita? Break aja kalau Break dulu ya. Baiknya break dulu, gak usah dipaksakan ya. Kita sampai jam 11 Detikers, oke? Kata Detikers jangan ngajarin berenang. Udah di hari pertama juga udah jam 11. Enggak, karena gue tuh mikir apa kita seterusnya 11.30 ya? Enggak dong. Gak ada, gila kali lu. Enggak, tadi itu mau sempet berpikir enak juga ya 11.30. Enggak sih, jam 11.
Gila kali, gak ada. Nggak, udah paling bener jam 8 sampai jam 11 gitu maksudnya. Bener, ya. Detikers tenang, santai dulu aja. Kalau mau cari sarapan dulu boleh, atau mungkin jam-jam segitu tuh biasanya jam-jam yang lagi pada hektik karena udah harus segera nyampe ke kubikelnya masing-masing. It's Bener. okay. Aku juga udah memesan sebuah kopi dari vending machine ya. Segelas. Aku tadi bilangnya apa? Sebuah. Tuh aja aku nggak nge. Ya Allah semoga lindungi aku dari asal bunyi di pekerjaan aku yang rawan banget ini ya. Untung tadi bercandain kopi. Kalau bercandain pejabat kan gawat ya. Sebuah Takut. pejabat. Sebuah pejabat. Hah? Seekor? Indi. Seonggok. Indi. Ya kan kalau rame-rame. Sebiji. Kopi baru. Ya karena sudah kembali ke kopi maka kita akan tutup segmen ini ya Detikers ya. Kita akan kembali lagi tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Masa habis makan kayak cake pisang gitu enak banget. Enak banget cake pisang itu sama yang bentuknya sama. Tapi kemarin tuh yang variannya tuh gue juga baru tahu ternyata itu adalah ketan yo. Ketan. Ketan jadi warnanya hitam. Ketan hitam. Baby boy make me lose my breath. Kita nggak lagi yoga, kita nggak inhale exhale. Kita lagi nge-review makanan. Enak. Suka. Gue semenjak ada si ketan hitam itu gue lebih suka roti bolu pisang itu kualihkan. Nomor satunya menjadi bolu ketan hitam. Karena rasanya tuh menurut gue ya di mulut tuh kayak pasir gitu yo. Lumer, bukan lumer sih justru dia tuh kayak pasir aja yang lama-lama hilang tertelan. Meskipun kita nggak pernah sih praktek makan pasir beneran ya. Gak usah dicoba juga. Mungkin pernah waktu kecil tapi gak inget kita ya. Kalau ini tuh banana bread gitu loh, Iya. endul. Betul. Jadi dia mungkin bikinnya satu loyang bolu tapi dipotong-potong gitu kan formatnya. Kemarin juga siapa yang suka ya sama si bolu ketannya? Putra ya apa Arfi gitu. Dan kemarin tuh somehow masih hangat. Mungkin kemarin aku gak masuk kali ya, jadi aku gak tahu ada. Enggak, Anda masuk di Senin ya. Senin, Selasa, hari ini Rabu. Kalau nggak di Senin, nggak ngambil berarti. Jujur gue baru ngambil snack hari ini. Dari 2 hari kemarin gue kenapa gak ngambil makanan ya? Iya, kadang kita suka lupa. Jadi kita jangan lupa yuk. 2 hari kemarin telat. Soalnya. Apanya? Iya. Snacknya telat. Dibawa pulang aku pun. Gitu pas aku buka kayak wow menarik. Nah kemarin juga snacknya ada yang belum pernah aku temukan selama 3 tahun Detik Pagi. Apa tuh? Dia bentuknya tuh kayak ada wadah plastiknya gitu. Kayak wadah plastik yang kokohnya gitu. Kayak tahu gak sih kalau misalnya di nasi kotak suka ada plastiknya lagi. Yang buat kayak rada-rada box bentonya gitu loh. Nah itu tuh kayak cookies yang gede banget yuk. Tahu gak sih? Cookies dong. Cookies, mukis, kau kiss. Enggak dong. Cookies yang kayak ada coko-chip-nya gitu. Nah cuma aku saat itu ngerasa kemarin aku kebanyakan makan yang manis-manis ya. Jadi sama aku gak diambil deh gitu. Diambil sama Mas Hengki ya itu. Mas Hengki lagi. Tapi Putra setuju bahwa itu adalah snack yang belum pernah kita lihat sebelum-sebelumnya. Gitu. Something new. Iya, karena dia dominating banget. Jadi mungkin di bawahnya ada apa gitu ya. Ditumpuk lah sama si cookies yang gede itu. Jadi dia kayak di atasnya tuh begitu dibuka langsung wak wow gitu. Oh, Sony. Wak wow. Oh. Emang itu Sony? Sony Wakwa. Aku taunya dari Aldi Taher. Maaf banget. Iya, Sony Wakwa itu temannya Aldi Taher. Pantesan Aldi Taher wak wow gitu. Jadi dia tuh kalau menurut aku kalau udah buntu, terus ini gimana? Wak wow gitu. Pokoknya kalau kita buntu kita wak wow ya guys. Kayak udah end of conversation gitu. Ganti topik. Wak wow. Dia tuh kalau udah buntu pasti antara Wakwa atau semua juga dari Tuhan. Oh iya, semua milik Allah. Semua milik Allah, udah bagiannya ke Allah. Tahu isi milik Allah. Kamu juga dari Allah. Bener, itu ya. Mic ini dari mana? Dari Allah. Dari Allah bener. Gelas ini dari mana? Dari Allah. Kita ada di sini karena siapa? Karena Allah. Ini juga iPad dari Allah. Meskipun yang pengadaan sih finance ya. Gitu kan. Yang propose dulu mungkin Mas Faris. Tapi dari Allah semua itu. Gitu. Heboh Bupati dan Wabub Lebak berseteru perkara mantan
Napi. Kaget gue takutnya mantan istri gitu. Lu tau gak ceritanya? Enggak, kenapa? Ini kan ada di headline, ayo kasih tahu. Ini yang bikin headline biasanya Dara, tim kita namanya Dara. Jadi gubernur itu lagi dalam satu acara Begitu. pidato gitu. Terus? Lagi pidato terus ngomongin kalau si Wagubnya itu ngomong biasa padahal ngomong kalau Wagubnya itu mantan napi. Wagubnya marah. Oh, Mau paham. ngontrol ke depan gitu, ditahan sama orang-orang terus akhirnya dia pulang. Ini lagi speech gitu? Iya. Oh my god. Jadi Tapi mungkin, udah damai sekarang. mungkin niatnya mau nyapa-nyapa kali ya, Yo. Ngerti gak sih? Kan kita kalau acara-acara apa ya, acara-acara daerah mungkin bisa dibilang, pokoknya acara yang official gitu ya, pasti kan susunan siapa aja yang akan speech itu akan menyapa dulu dari urutan yang paling tinggi ke yang siapa-siapa aja yang hadir lah pokoknya gitu ya. Nanti mungkin aku kebayangin di situ ya. Bener. Bisa apa bapak ini ya gitu. Gue langsung tanpa gue melihat, gue kebayang langsung gitu. Aku tau gak? Itu kan gue baca komentar-komentar netizen seperti biasa. Di kolom komen. Kolom komennya isinya apa coba? Kok bisa ya zaman sekarang berarti SKCK nggak berlaku dong ya gitu. Ya bener sih, jadi membukakan mata masyarakat juga bahwa yang terjadi di lapangan seperti apa kan gitu ya. Iya. Tapi gue jadi mempertanyakan juga. Iya ya berarti SKCK nggak berlaku dong karena di zaman sekarang tuh ya setiap orang yang pernah masuk Melakukan tindakan kriminal misalnya. bisa jadi bahkan bisa jadi apapun gitu. Atau jadi gue mikirnya, jadi SKCK sekarang FYI aja gitu. Ngerti gak sih? Iya benar. Kayak jadi kayak ada, oh ya udah gitu. Tapi kan setelah gue pikir-pikir ya koruptor aja masih menjadi pejabat kan? Nah bener banget. Bingung banget. Koruptor masih berkeliaran, hidup enak, dan bisa berulang, bisa berbuat kembali, dan bahkan kadang diberikan kesempatan yang lebih gitu ya. Persis, begitupun dengan keluarganya kan. Apakah memang harus ada aturan bahwa kalau misalnya seorang koruptor itu, dia dan 7 turunannya gak bisa untuk menjadi pejabat pemerintah misalnya. Iya, karena sering banget gue mendengar yang, gue juga nggak tahu sih daerah mana, cuma yang katanya tuh klannya tuh keluarga besarnya gitu loh. Iya. Jadi bahkan sampai ke iparnya gitu-gitu. Jadi bukan yang keluarga sedarahnya juga. Saking kayak mungkin KKN-KKN-nya gitu ya. Dan gue ngerasa ya biasanya kayak gitu-gitu tuh kenapa terjadi di daerah di luar Jakarta atau mungkin di luar Pulau Jawa. Karena merasa mungkin mereka tuh tidak akan terekspos kali ya. Salah, sekarang sudah era digital. Siapa aja di mana aja akan terekspos. Seperti yang kita tahu yang beda pulau agak jauh dari ibu kota aja kita bisa langsung ngeliat ya. Fashionnya seperti apa, gaya berpakaian seperti apa aja kita langsung tahu. Contohnya kayak gimana Contoh sih? Misalnya pakai kuning semuanya, topi kuning, baju kuning, bulunya kuning, tasnya kuning. Sampai ke rambut. Rambut, nah nggak tahu, aku nggak perhatiin. Rambutnya juga kuning, blonde. Oh bukannya. Rambut oranye itu disebutnya kuning. Blonde. Karena dia dihilangkan rambutnya. pigmen hitamnya ya. Iya. Bener. Oh aku jadi notice, karena aku yang notice itu seperti yang kayak kiri apa kanan. Karena bahkan suaminya aja ngomongin, dalam pidatonya dia ngomong, ya istri saya rambutnya aja blonde, rambutnya aja kuning, disebutin sama suami sendiri. Bener sih, emang ajaib. Emang kita tuh juga sempat menyimpulkan suaminya itu sabar banget ya. Atau penyayang banget maksudnya. Iya. Itu jadi bisa ketahuan guys, jangan main-main ya semuanya. Mau di daerah manapun, mau ngerasa kayak kami daerah kecil yang tidak akan ada yang menyorot. Salah besar. Ya tapi kan baik lagi selera orang beda-beda ya kan. Bener. Setiap orang kan bisa berekspresi dengan caranya masing-masing. Bener. Itu beda tipis dengan setiap orang tuh bisa memperluas referensinya. Ya kan? Coba kalau referensinya makin luas. Makin banyak pilihan maksudnya. Makin banyak pilihan. Bener gitu. Jadi gak harus kayak sama semua maksudnya gitu. Ya kan ada yang doyannya anime gitu kan. Ya. Ada yang doyannya nonton di Belanda. Oh bener. Ada yang belum beda. Bener. Ada yang doyannya mungkin jadi kayak mentok-mentok. Gue tuh lo tau gak rasa-rasanya di momen Rasa-rasanya jadi gue tuh harus hati-hati banget. Memilih udah siap bawa sapu sama pengki, ngerti gak? Harus kayak
ini mau kemana, harus siap nyapuin, rasanya tuh gitu. Taunya aku tuh bawa cracker yo, bawa cookies yang tadi terus aku Nah, itu, makan. itu. Remah-remahnya tuh aku tabur-tabur. Nah, itu. Rodeka, bedak dingin keluarga Anda. Tabur-tabur gitu. Gue tuh udah kayak udah harus siap kayak gini nih. Nah, jadi tiap kali ini mau ngomong tuh kayak gitu, harus siap-siap. Tapi kan ternyata Aryo kayak, oh ternyata pengkinya nggak butuh. Bener. Ternyata sapunya nggak butuh Bener. gitu ternyata Pas kan. ini bilang, aduh udah mentok. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, ternyata Aryo tuh kayak, Indi minta juga dong cookiesnya kan gitu. Terus kita meremah bareng. Pernah kok. Pernah kayak gitu pernah. Sering kok. Sering juga. Sering. Pas waktu sama Siapa? ini King. Nggak tahu lagi. Si siapa? Nggak tahu. Emang King pernah kesini? Cianjur. Oh, King Iqbal. Iya, King Iqbal. Tapi kan kalau sama Lo King Iqbal, ketawa-tawa, gue ketawa-ketawa. Belusukan nih kita oh berdua. gue belusukan, bener. Nyemplung sumur berdua kayak Oh, nyemplung bener. sumur. Ayo nyemplung, ayo nih. Bener. Jur. Nah, itu definisi kedalaman. Iya. Ya, kedalaman. Jadi ternyata pas kita lihat nyebut, wah banyak terumbu karang. Kita langsung, Aryo sebelah sini yuk, ada manta. Ada pari sebelah sini, Aryo. Ayo Aryo kita berenang lagi ke sana. Padahal Aryo bilang, ini jangan nanti kalau kedalaman disengat. Iya. Ya, sama ubur-ubur. Bener. Gitu. Ternyata gue malah, disengat enak ya. Iya ya, yuk kita sengat bareng yuk. Gitu. Apakah kita jadi SpongeBob ada jellyfish gitu kan, jadi SpongeBob dan Patrick ya gitu. Emang gue tuh harus hati-hati, gue tuh harus tegap kalau bawa sapu tuh harus tegap, harus Lo siap. harus bawa pelampung yuk, lo harus bawa pelampung. Harus Karena siap. aku suka kayak, ada di situ ada bintang laut Aryo, ayo kita berenang ke sana. Termasuk di momen yang satu ini. Apa? Karena kalau nggak dirapin kita nggak akan ada was satupun. Bener. Ini sampai teman kita ya sudah merekomendasikan lagi, akhirnya muncul lagi rekomendasi Willem by Putra Keren. Perdana. Bolehlah kita bacain ya. Ini satu aja kok, nggak banyak-banyak ya. Ya bahkan gue mau ke was, dia maunya ke film. Ya udah nggak apa-apa, kita ke film. Tadi kata Putra satu ada film. Boleh. Satu. Seling dulu ya. Abis ini mau yang mana? Mau yang internasional kan? Ini adalah Supergirl, bukan Supergirlies ya, kalau itu udah pernah promo di kita. Yeah. Supergirl 2026, genrenya action, adventure dan juga science fiction. Ini adalah versi ceweknya Superman ya. Ini berarti film bioskop ya? Iya. Karena ada IMAX. 6/26/26. Tanggal cantik ya. Ini ada Millie Alcock sebagai Kara Zor-El sebagai Supergirl-nya by the way. Lalu yang jadi Superman-nya yaitu Kal-El-nya adalah David Corenswet. Lalu ada Jason Momoa selaku Lobo. Supergirl ini melakukan petualangan luar angkasa di mana dia bersatu dengan sosok yang tidak terduga dalam menjalankan misi balas dendam dan keadilan saat musuh datang menyerang. Ini bukan pertama kalinya, by the way Millie Alcock ini masuk ke franchise besar, by the way The Tickers. Sebelumnya dia juga emang udah terkenal lewat TV series spin-off Game of Thrones ya, buat teman-teman penggemar GOT ini. Sebelumnya dia ada di House of the Dragon juga sebagai Princess Rhaenyra muda. Kalau kata Putra, aku tuh masih ke Putri Saljuan dan juga ke Lidah Kucingan. Ke Putri Saljuan tuh gimana sih? Itu adalah aku banget ya. Aku bukan penggemar Nastar, aku bukan penggemar Kastengel, tapi aku adalah Putri Salju dan Lidah Kucing. Lanjut ya. Film ini mengadaptasi komik dari Supergirl, Women of Tomorrow, di mana kisah ini menelusuri sisi depresi dari Kara yang melihat secara langsung bagaimana planet asalnya yaitu Krypton hancur. Oh, memang segala sesuatu yang besar itu berdasar dari kegelisahan, kemarahan. Seperti itulah ya. Seperti karya seni gitu. Katanya kalau orang yang karyanya itu bagus banget, wah berarti been through a lot gitu. Nah, iya benar sih. Kita tonton nanti ya di Juni ini tanggal 26 ya? Tanggal 6, Tanggal 26. Iya, 26 Juni. Oh iya benar. 26 tanggal cantik ya. Diprediksi juga tanggal ini akan banyak yang menikah ya menurut aku. Coba kita lihat dulu apakah dia weekend atau karena sekarang udah makin populer nggak harus melangsungkan pernikahan lah, pertunangan DLL di akhir pekan guys. Atau baik yang melahirkan juga? Kalau yang sesar bisa pesan tanggal bisa sih. Bisa book tanggal kan. 26 Juni adalah Jumat. Betul, weekend, akhir pekan. Bener, tanggal baik juga tuh Jumat. Hari baik ya, hari Jumat. Ada trailernya kita mau lihat? Boleh. Wow. Amazing. Best. Best.
Dibahas lagi. Soalnya kalau duduk takutnya jebol Dibahas lagi. pertahanan. Emang ada berapa hal tuh udah diem aja. Kan udah dibilang tadi. Kata gua mah. Kata gua mah buruan tadi. Masuk. Tapi pagi hari ini juga aku merasakan hal yang sama sih. Hari ini menurut aku adalah hari Kenapa ya? itu sedunia sih, nggak tahu Iya. ya. Gila sih menurut gua. Gua nggak ngerti padahal yang gua makan sama. Ah, berarti dari makanannya sih. Tapi ada sih tadi malam gue mengunyah cabai-cabai yang harusnya nggak ada dimakan. Tapi gue ngerasa makan enak karena gue positive thinking ya bahwa dari cabai itu potongan cabai gue mendapatkan vitamin C. Bener. Tapi pas dia kan kaya akan vitamin C Iya, ya. tapi ternyata pas aku makan nggak pedes sih iya, tapi besoknya perut aku menangis. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya diriku akan cintamu. Jangan ke gue, jangan ke gua. Biarin. Lah, kok duduk lagi kameranya sih? Jangan lu jangan digituin, nanti makin dia iya, tuh kayak dia suka ngerasa diomongin. malu-malu kucing ya. Iya, dia mesti ngerasa diomongin. Bener, karena dia tuh suka maju mundur Bener. cantik. Jadi gue tuh kan menunggu sampai dia tuh tiba saatnya dia Yakin kayak nggak? yakin. Oh, gitu. Jadi biar cepet gitu loh. Bener. Ngerti kan? Jadi Bener. begitu dia saatnya tiba tuh dia makin cepet. Bener. Jadi, Karena dia ini tuh kalau misalnya kita kasih dari sekarang tuh dia tuh suka kayak nggak tahu diri ya. Iya. Kayak ayo udah gue persilahkan tapi ternyata nggak jadi belum gitu Nah. kayak ya udah aja gue tungguin nanti gitu kan. begitu kita persilahkan malah dianya nggak mau Bener. kemana-mana. Tapi kan in the meantime kita harus menahan kelabilan dia ya. Itu dia. Dari tadi makanya gue Gitu. bilang juga nggak apa-apa udah biarin aja sampai tiba saatnya nanti. Telah Bila tiba, nanti saatnya telah tiba. ku ingin kau menjadi toilet. Udah Lagi deh, bergelas. kebaca deh. Baca deh. Nah itu aku suka nyebur ya. Iya. Ntar gue lagi nih. Kelepasan gitu. Gak apa-apa lah, kan itu tidak menyangkut siapapun ya. Enggak apa-apa, biarin aja. Kita Tadi- mau menyinggung yang satu ini aja karena Arya mau lagi kemana rame banget. tadi? Nah ini, soalnya kemarin tuh ada satu video tentang Ya. seorang bule yang kemudian quote unquote Oh. diringkus tau gak lu? Gara-gara Iya. aduh tapi gue emang kenapa ya bule-bule di Bali tuh pengen banget Meresahkan. gue jiwir tau gak lu? Bener. Jangan sekali-sekali berpikir ya mentang-mentang Bali affordable, alamnya indah dan semuanya tuh kayak paradise on earth. Lo jadi Ya. seenak-enaknya di Bali gitu Ya, loh. dan jangan mentang-mentang lu bule, lu ngerasa lu rasnya tuh Lebih superior iya. dibandingin ras lainnya. Nggak gitu bro. Ini ada sebuah video yang memperlihatkan seorang pria lokal melumpuhkan pria warga negara asing, WNA alias bule di Bali yang viral di media sosial. Jadi pria ini tampak melakukan teknik cekikan alias chokehold buat menenangkan bule yang diduga lagi mabok tapi mengganggu ketertiban tuh lu lihat. Badannya sih gede ya, tapi ya kalau lagi mabok gitu mah energinya juga kagak ada. Jadi kalau di chokehold sama warga lokal ya Habis juga. ya kelar gitu. bener-bener. Jadi ini adalah salah satu bule yang mabok dan menyentuh perempuan. Dia nggak punya rasa hormat. Hormati warga lokal, jangan pernah menyentuh perempuan seperti itu. Ini kalau kata pria dalam video tersebut sambil terus menahan posisi sang WNA yang udah nggak berdaya. Nah video ini jadi heboh di jagat media sosial hari Senin tanggal 30 Maret kemarin. Aksi ini memancing perhatian warga sekitar yang ikutan nonton proses penahanan WNA tersebut di pinggir jalan di malam hari. Dalam rekaman ini, pria lokal tersebut menegaskan kalau dirinya tidak berniat mencari keributan, melainkan dia cuma mau ngasih pelajaran aja. Saya nggak berkelahi untuk hal yang sia-sia. Hormati warga lokal karena Bali itu aman dan orang-orangnya baik katanya. Kejadian ini diduga dipicu sama perilaku sang bule yang nggak terkontrol setelah mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mengganggu keamanan sekitar. Pria lokal itu pun sempat menanyakan dari mana asal pria bule itu dan melontarkan peringatan keras mengenai banyaknya oknum WNA yang berulah di Pulau Dewata. Saya bisa aja memukulmu, tapi saya memilih mencekikmu sampai kamu mengerti. Banyak orang Rusia yang berulah di sini, jadi jangan jadi salah satu dari mereka. Belakangan, video ini ramai dibicarakan warganet yang sebagian besar mendukung aksi tegas pria lokal tersebut demi menjaga martabat. Namun, belum diketahui secara pasti lokasi spesifik dan tindak lanjut kepolisian terkait insiden yang melibatkan warga asing tersebut. Untuk kejadiannya belum diketahui di mana, sampai saat ini belum ada pihak yang melaporkan. Ujar PS Kasubsipenmas, Si Humas Polres Badung Aibtu Ninyoman Ayu Inastuti.
Tapi kalau dari kejadian satu ini bisa kita simpulkan bahwa si bule ini kayaknya melakukan pelecehan terhadap seorang perempuan sehingga akhirnya menimbulkan sampai terjadi ada pria lokal yang melakukan kejadian seperti ini kepada pria bule ini gitu. Betul ya. Dan kudos juga ya buat para pria lokal, mau itu mungkin ternyata memang warga asli Balinya, kemudian juga apakah mungkin itu pecalang-pecalang gitu ya, untuk nggak takut menegakkan kebenaran di Bali. Dan ini juga kan artinya mereka juga care dengan image Bali overall gitu ya. Jangan sampai nanti image Bali yang memang penghasilan terbesarnya kan dari kedatangan turis-turis ini gitu ya, malah jadi rusak citranya, ntar dianggap nggak aman. Tapi itu juga semuanya disebabkan karena si turis-turis yang tidak bertanggung jawab tadi. Oh ya. tapi gue patut acungin jempol sama beli-beli Bali gitu ya. Karena beli-beli Bali itu sangat sopan sekali. Tapi mereka itu kalau udah tegasnya buset, ngeri banget bener deh. Betul, bukan berarti mereka yang baik, unggah-ungguh itu karena memang hospitality mereka the best banget ya terhadap warga-warga luar Bali gitu. Tapi jangan artinya diambil bercanda gitu ya. Enggak. Dan gak keroyokan, setuju. Jadi mereka tuh berani one on one juga setuju. Mereka tuh sangat fair gitu. Dalam menegakkan kebenaran ya. Dan yang lain-lainnya juga kan ya udah gitu, maksudnya saling ngejagain aja gitu, nggak jadi yang kayak main hakim sendiri juga. Bener. Dan ini juga beralasan ya dibegituin karena dia juga nggak respect sebelumnya sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Setuju. Nah yang gini-gini nih yang harus ditertibkan ya, jangan sampai meresahkan warga Bali. Baiklah, kita akan beralih ke informasi yang lainnya juga, Detikers ya. Ini kemarin lagi rame banget karena kita ternyata dapat kabar bahwa orang-orang kita nih terutama dari kalangan TNI yang bertugas ya di Lebanon ya. Silakan Aryo mungkin mau ke Lebanon dulu ya. Takutnya kan maksudnya mau mendamaikan diri sendiri gitu supaya damai, tentram gitu loh. Padahal gue baru mau berdiri doang. Gue berdiri doang. Enggak betul. Aku mau bahas yang serius-serius. Iya. Gue coba berdiri dulu. Jadi Aryo mungkin akan menyimak dengan serius juga ya. Iya, gue akan menyimak dengan serius. Gak apa-apa. Nah, mungkin biar Aryo nyimak ke serius jangan di sini deh. Oke. Ya, biar kita jadi nggak. Siap. Nggak serius. Gue akan standby. Oke, Aryo akan standby, Detikers juga standby ya. Ini ada informasi yang sangat serius yang akan kita sampaikan. Kemarin mungkin Detikers sudah tahu tentang berita yang satu ini, tapi ini akhirnya ada komentarnya dari Ketua MPR RI yaitu Ahmad Muzani yang juga akhirnya sudah bersuara terkait kabar yang satu ini, yang juga ternyata kemarin menyampaikan duka mendalam atas gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon Selatan akibat serangan Israel. Muzani meminta pemerintah mempertimbangkan penarikan pasukan perdamaian dari Lebanon jika kondisinya memang membahayakan. Hari ini sejak kemarin gitu ya, ini statement di hari Selasa tanggal 31 kemarin, Detikers, kita dikagetkan oleh berita yang mengagetkan tentang gugurnya 3 prajurit TNI putra terbaik kita yang sedang menjalankan tugas konstitusi, yaitu melaksanakan misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan. Muzani juga menyatakan pihaknya mengutuk aksi brutal terhadap anggota TNI dan juga mendesak PBB untuk menggelar sidang penyelidikan atas peristiwa tersebut. Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. MPR juga mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi penghargaan terhadap TNI yang gugur dan terluka serta keluarga yang ditinggalkan. Pimpinan MPR juga mengusulkan kepada pemerintah untuk menarik seluruh pasukan perdamaian di daerah yang membahayakan keselamatan dan juga mengatakan harus ada jadi jaminan keselamatan bagi prajurit yang bertugas. Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Kemudian juga katanya kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan misi perdamaian kita yang merupakan pasukan penjaga perdamaian, maka MPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan yang ada di Lebanon Selatan sesuai dengan konstitusi. FYI, prajurit TNI yang menjadi korban dalam serangan Israel itu tengah dalam penugasan United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. 3 prajurit TNI dilaporkan menjadi korban pada hari Minggu tanggal 29 Maret lalu di markas UNIFIL dekat Adjid al-Qusair, Lebanon Selatan. Nah, di serangan itu Praka Farizal Ramadan gugur. Praka Farizal menjabat Taban Provos 1 RU Provos Kompi Markas Kima Yonif 113JS. Dia meninggalkan seorang istri dan anak yang masih berusia 2 tahun. Sehari berselang jatuh korban lagi dari prajurit TNI bertambah ya.
di hari Senin tanggal 30 Maretnya, 2 prajurit TNI gugur akibat serangan Israel. Kedua korban gugur setelah kendaraannya meledak. Majen Aulia mengungkapkan 2 prajurit TNI yang gugur adalah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ihwan. Saat kala itu, tim Escort Kompi B Satgas Yonmek XXII S Unifil yang tergabung dalam bagian dari East Mobile Reserve atau CEMR mengawal konvoi kendaraan Unifil di wilayah Lebanon Selatan. Kemudian juga personil TNI tersebut mengawal kendaraan dari Mako Sektor Timur Unifil United Nation Post UNP 72 menuju Mako Satgas Yonmek TNI Konga XX 111 S Unifil di UNP 71. Insiden terjadi di tengah eskalasi konflik yang tinggi di mana terjadi ledakan pada kendaraan yang mengakibatkan gugurnya 2 prajurit TNI, kata Aulia. Jadi itu adalah cerita lengkapnya Detikers gitu ya. Mungkin kalau kamu kemarin sempat melihat di sosial media yang beredar adalah udah berita dukanya dan aku juga lihatnya nggak kuat banget soalnya ditampilkan gitu potret almarhum TNI yang gugur itu bersama dengan foto keluarganya sama istrinya, kemudian juga anaknya tadi seperti disebutkan masih kecil banget juga dan dengar-dengar sih memang katanya nanti akan diberikan santunan terutama untuk anaknya yang masih kecil banget karena itu masa depannya masih panjang banget ya. Mudah-mudahan memang benar nanti untuk pendidikannya sampai ke jenjang yang paling tertinggi itu di cover semuanya sama pemerintah. Ya, dari Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya 3 prajurit TNI saat menjalankan tugas dalam misi perdamaian di Lebanon. Prabowo menyatakan belasungkawa kepada keluarga para prajurit serta memberikan penghormatan atas pengabdian dan pengorbanan dalam menjalankan tugas negara. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita atas gugurnya Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ikhwan, dan Peraka Farizal Ramadan saat menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah. Kata Prabowo melalui Instastory akun resmi Instagram @prabowo hari Selasa tanggal 31 Maret 2026. Prabowo menegaskan pengabdian para prajurit merupakan bentuk dedikasi dan keberanian dalam menjaga perdamaian dunia sekaligus membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Pemerintah Indonesia memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas jasa dan pengorbanan para prajurit yang telah menjalankan tugas mulia demi perdamaian. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menuntut penyelidikan menyeluruh atas rangkaian serangan di Lebanon yang mengakibatkan gugurnya personil penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL dalam 2 hari berturut-turut. Indonesia meminta penyelidikan dilakukan secara cepat, transparan, dan menyeluruh guna mengungkap fakta serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Indonesia menyerukan dilakukannya penyelidikan segera, menyeluruh dan transparan untuk mengungkapkan fakta, termasuk kronologi bahwa akuntabilitas penuh harus ditegakkan. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri melalui akun X dikutip hari Selasa tanggal 31 Maret 2026. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa terulangnya serangan keji terhadap personel Indonesia dalam waktu yang singkat adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima. Indonesia juga mendukung bahwa Indonesia juga memandang bahwa 2 insiden ini mencerminkan buruknya situasi keamanan yang terjadi di Lebanon. Ketua DPR RI Puan Maharani berduka atas gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Lebanon, United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL, imbas serangan di Israel. Seperti diketahui, 3 prajurit TNI tewas dalam 2 insiden terpisah antara 29 dan 30 Maret 2026 di Lebanon Selatan, termasuk anggota kontingen pasukan perdamaian Peraka Farizal Ramadan. Atas nama DPR RI maupun pribadi saya sampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya 3 anak bangsa yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan di Lebanon, ungkap Puan dalam keterangan tertulis Selasa 31 Maret 2026. Gugurnya ketiga prajurit tersebut terjadi di tengah eskalasi konflik antara militer Israel atau IDF dan Hezbollah. Puan Maharani mendukung langkah pemerintah yang meminta otoritas terkait untuk melakukan investigasi atas gugurnya pasukan perdamaian Indonesia. Negara berhak meminta pertanggungjawaban komunitas internasional sebagai bentuk perlindungan bagi setiap tumpah darah Indonesia. Bagi Puan, pengorbanan prajurit TNI di Lebanon mengingatkan bahwa posisi Indonesia di kancah internasional dibangun bukan hanya melalui pernyataan politik, tetapi juga melalui keberanian nyata anak bangsa yang berdiri di garis depan saat dunia menghadapi konflik. Oleh karena itu, Puan menilai penghormatan terbaik bagi prajurit yang gugur adalah dengan memastikan pengabdian mereka memperkuat kesadaran nasional maupun internasional. Keterlibatan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia tidak pernah berada di ruang yang sepenuhnya aman.
meskipun dijalankan di bawah mandat internasional. Menurutnya kehadiran Indonesia dalam operasi perdamaian dunia selama ini sering dipahami publik hanya sebagai simbol diplomasi aktif negara. Ketika prajurit Indonesia gugur dalam misi perdamaian, menunjukkan bahwa komitmen Indonesia terhadap perdamaian internasional selalu dibayar dengan tanggung jawab yang tidak ringan. Dalam pandangan Puan, insiden ini juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara komitmen internasional Indonesia dan perlindungan maksimal terhadap personil yang ditugaskan. Puan berharap insiden ini dapat meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya langkah dan upaya menciptakan perdamaian, terutama bagi pihak-pihak yang masih berseteru dalam konflik geopolitik berkepanjangan. Di sisi lain, Puan juga mendorong pemerintah dan TNI untuk memberikan penghormatan yang layak bagi ketiga prajurit yang gugur di Lebanon, termasuk memastikan hak-hak mereka sebagai pahlawan kemanusiaan terpenuhi. Ya ini juga detikers ya, kalau kita melihat bahwa ini adalah persoalan yang kompleks banget gitu ya. Dalam rangka Indonesia turut membantu untuk menciptakan misi perdamaian di sana, tapi ternyata juga harus ada orang-orang kita yang akhirnya gugur juga. Nah ini ada update terbaru yang kami dapatkan gitu ya, dan sudah naik di Detik News pagi hari ini, tepat jam 6:02 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kata-kata Israel usai 3 prajurit TNI gugur di Lebanon. Jadi memang menurut aku ini adalah Israel just being Israel ya, karena ternyata Israel terkait gugurnya 3 prajurit TNI ini, mereka berkata bahwa katanya belum tentu tanggung jawab mereka. Dan juga Israel menyebutkan bahwa kasus ini perlu ditinjau secara menyeluruh. Tulis militer Israel di Telegram gitu ya, mereka menyebutkan bahwa insiden tersebut sedang ditinjau secara menyeluruh untuk mengklarifikasi keadaan dan menentukan apakah insiden tersebut diakibatkan oleh aktivitas Hizbullah atau aktivitas IDF. Dan perlu dicatat bahwa insiden ini terjadi di area pertempuran aktif di mana mereka beroperasi melawan kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Dan juga mereka meminta dunia tidak mengasumsikan peristiwa ini karena ulah militer Israel. Di sini juga udah aneh banget detikers ya. Dan oleh karena itu katanya tidak boleh diasumsikan bahwa insiden di mana tentara UNIFIL terluka disebabkan oleh IDF, katanya begitu. Sebagaimana kita tahu ya, justru memang itulah yang terjadi di lapangan gitu detikers ya, bahwa total 3 prajurit TNI meninggal akibat peristiwa tersebut gitu ya. Dan juga terdapat 2 prajurit yang luka-luka. Nah dari pemerintah Indonesia juga tentunya mengutuk keras lewat X-nya akun @kemlu.ri begitu ya. Indonesia mengutuk keras insiden tersebut dan menyerukan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan. Insiden terjadi di tengah laporan saling serang antara militer Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon Selatan. Dan juga tentunya Indonesia meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini, dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deskalasi. Dari PBB juga mengutuk tentunya, dari Sekjen PBB-nya Antonio Guterres lewat akun X-nya di hari Senin tanggal 30 Maret kemarin menyebut 1 anggota TNI meninggal dan seorang lainnya mengalami luka serius, dan PBB mengutuk keras serangan ini. Saya mengutuk keras insiden hari Minggu yang menewaskan seorang penjaga perdamaian Indonesia dari @unifil_ di tengah permusuhan antara Israel dan Hizbullah. Dia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga, teman dan juga kolega penjaga perdamaian yang meninggal serta kepada Indonesia. Guterres juga menyerukan kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan juga memastikan keselamatan dan keamanan personel dan juga properti PBB. Iya, tadi juga nyambung soal pernyataan Israel dan dari PBB, ini juga ada informasi terbaru. Jadi PBB itu menggelar sebuah rapat darurat. Nah, itu dihadiri sama delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia tuh mengutuk keras ya serangan tersebut, dan kalau di beritanya Indonesia tuh bereaksi keras atas insiden yang merenggut nyawa putra bangsa itu. Sebagai kebijakan internasional, Indonesia berpihak kepada Lebanon yang wilayahnya kerap diduduki Israel, terutama di selatan Lebanon. Kata delegasi Indonesia itu, Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke selatan Lebanon. Indonesia menuntut penyelidikan dari PBB, bukan alasan dari Israel. Jadi Indonesia menuntut bahwa PBB harus melakukan penyelidikan atas kasus yang menyerang putra bangsa itu kan, karena mereka pasukan perdamaian gitu. Terus Indonesia bersolidaritas dan berdiri bersama rakyat Lebanon, tegas delegasi Indonesia. Sejak meningkatnya eskalasi konflik di kawasan serangan ke personel UNIFIL, menurut delegasi Indonesia serangan ini tidak hanya mengesampingkan peran UNIFIL, tapi juga tindakan kriminal perang. Jadi
delegasi Indonesia harus secara tegas ini bahwa ini kriminal perang gitu. Iya, Dan betul. Menuntut Dan penyelidikan dari PBB bukan nih kayak tadi alasan malah Israel ya, itu ya. malah defense kan jatuhnya ya. betul. Kalau tadi itu kan jadi ya mungkin ngerasa bahwa ini bukan disebabkan oleh kami, ungkap Israel gitu ya. Ya udah kalau gitu kita menuntut bahwa PBB harus mencari tahu gitu ya. Karena nanti kalau misalnya udah didapatkan dan dicari tahu penyebabnya, kayaknya nggak ada pihak mana-mana yang bisa mengelak lagi begitu ya, berdasarkan hasil penyelidikan nantinya. Ya, kita tungguin aja kabar-kabar selanjutnya begitu ya. Di sisi lain kita akan beralih ke informasi lainnya, Detikers. Kali ini kita akan beralih dari kabar yang ramai kemarin mengenai viral dukun di Sulawesi Selatan yang bikin mantra yang tidak senonoh, di mana ritual yang dilakukan kemudian menyerupai gerakan-gerakan sholat. Nah, ini ramai juga karena videonya beredar di mana-mana. Kali ini kita akan terhubung dengan reporter kami dari reporter Detik Sosial. Ada Mas Agung Pramono. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Mas Agung. Pagi. Mas Agung. Ini Halo, pagi. boleh diceritain sedikit nggak nih Mas Agung nih? Ini awal mula video dukung Sulawesi Selatan nih kok bisa rame di sosial media, ini gimana ceritanya nih Mas? Iya Mas, jadi kan gini, beberapa hari lalu pertama kali itu viral di media sosial. Soal ada nih sekelompok ibu-ibu yang pergi berobat di itu yang dukun yang bernama Rizal di Kabupaten Sinjai. Setelah itu di akhir video dia menyampaikan sebuah mantra ketika seseorang itu terkena tulang ikan yang nyangkut di lehernya. Ada obatnya itu, ada mantranya. Tapi mantranya yang dibacakan itu dalam bahasa Bugis itu senonoh. Nggak bagus lah artinya, tidak senonoh lah artinya. Maksudnya dalam bahasa Bugis sampai kan ada di situ menyebutkan jenis kelamin dari si laki-lakinya dan si perempuannya, itu dalam konteks bahasa Bugis. Makanya itulah yang dianggap kawan nggak bagus ini. Gitu sih awalnya, di situ awal mula viral pertama kali, kemudian bereaksilah semua tokoh ulama di Kabupaten Sinjai untuk mengecam hal yang dilakukan oleh Rizal untuk metode pengobatannya. Sebentar, tapi Gitu, Mas. tapi Rizal ini memang terkenal sebagai seorang dukun di sana. Ya, informasinya begitu Mas. Dia terkenal sebagai dukun. Oke, Mas, ini kan sebetulnya viral karena ada kejadian seorang ibu-ibu mau mengeluarkan tulang yang tersangkut di tenggorokannya begitu ya. Dan ritualnya akhirnya dikecam oleh masyarakat. Tapi dengan adanya kejadian ini masyarakat jadi tahu. Nah, gimana dengan sebelumnya? Apakah sebelumnya juga memang dukun tersebut sudah sering melakukan ritual tersebut juga? Jangan-jangan apapun keluhan masyarakat, jawabannya adalah ritual yang dilakukan oleh dukun tersebut gitu. Apakah ini sudah berlangsung cukup lama praktiknya? Untuk praktiknya memang sudah dilakukan beberapa, kalau ukur lamanya itu saya belum bisa pastikan, tapi sudah beberapa bulan lalu dia geluti katanya untuk metode pengobatan tradisional, hal seperti itu. Nah, yang pertama viralnya mulai dari situ Mbak, pas dia melakukan pengobatan terhadap ibu-ibu itu, kemudian dia rekam sendiri dan posting sendiri di media sosialnya. Iya. Berarti yang posting sendiri itu sebenarnya Dianya yang posting sendiri. Lah, berarti sebenarnya viralnya juga gara-gara dia sendiri dong Mas? Ya, gara-gara dia sendiri. Kemudian diambillah tuh sama akun-akun Instagram untuk diviralkan kembali sama di TikTok. Makanya semakin viral lah, angkat bicara lah MUI Sinjai. Dia sudah klarifikasi? Sudah klarifikasi dengan bersama Wakil Ketua 1 MUI Sinjai. Dia sudah klarifikasi. Sama Ustaz Fadlullah Marzuki. Apa tuh Mas klarifikasinya dia tuh Mas? Tapi dia di klarifikasinya yang dia sampaikan, dia hanya menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangi hal serupa. Oh, ini sepertinya kurang memberikan efek jera ya. Apakah mungkin ada juga yang dilakukan gitu ya oleh tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menghimbau mungkin apakah sebaiknya ya tidak berobat atau apapun itu ke dukun lagi gitu ya. Mas sudah jelas-jelas bahwa ini tindakan praktiknya juga sangat melanggar ketentuan, melanggar norma, bahkan sepertinya tidak patut dipercaya sama sekali. Ya. Jadi MUI sudah menyampaikan menyampaikan ke masyarakat
agar lebih selektif dalam memilih tempat konsultasi maupun pengobatan, serta memastikan metode yang digunakan tidak menyimpan dari syariat Islam. Itu yang disampaikan sama MUI awalnya sebelum ketemu dengan si dukun ini. Nah, setelah itu dia bertemulah Rizal dan menyampaikanlah hal seperti itu. Tapi MUI juga menegaskan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi kita maafkanlah saudara kita. Tuhan saja maha memaafkan, masa kita sesama manusia tidak saling memaafkan. Itu di penekanannya kemarin MUI, Mbak. Oke, kalau dari masyarakatnya seperti apa Mas? Karena kan ibarat kata ya, nggak cuma artis aja yang bisa kena cancel culture, kayaknya yang gini-gini juga harus kena cancel ya. Setuju. Karena takutnya kalau nanti masyarakatnya tetap percaya, si dukunnya juga mungkin akan senang-senang aja buka praktik, karena toh mungkin dapat uang atau dapat yang lainnya dari situ gitu ya. Komentar masyarakat seperti apa sih Mas? Terutama ketika videonya sudah viral beredar juga di situ. Masyarakat sih mengecam sekali, karena di satu sisi dia menurut informasi dari sumber yang saya dapatkan di Sinjai dan pihak kepolisian, dia memberikan patokan harga tuh kepada pasiennya untuk pengobatan. Berapa Tapi tuh, untuk Mas? nominalnya belum saya dapatkan berapa nominalnya. Informasinya begitu dari teman-teman kepolisian di Sinjai yang sampaikan. Kalau soal protes masyarakat, masyarakat menuntut kayak, jangan lagi lah mau buka pengobatan seperti ini. Masyarakat jangan juga mau percaya hal-hal seperti ini. Dialah kena sanksi sosial lah. Jadi kan gini Mbak, Mas, ini si Rizal, si dukun, pertama viral itu pas mantra-mantranya, pertama kali. Baru dia buat klarifikasi. Setelah itu viral yang kedua kalinya, melakukan ritual yang menyamai gerakan salat. Itu viral lagi. Baru klarifikasi lah dengan MUI. Jadi 2 kali lah dia buat klarifikasi. Iya, karena ini dia Mas yang menjadi persoalannya ya. Sebetulnya kan mungkin banyak masyarakat yang bisa menilai bahwa ini kelihatannya ditinjau dari sisi manapun adalah sebuah praktik yang salah ya. Dari tadi seperti mungkin mencederai sholat, yang mana itu adalah tiang agama bagi orang Islam. Kemudian juga tadi masa sih ada mantra-mantra yang disebutkan, kemudian mengandung bahasa-bahasa yang tidak senonoh gitu kan ya. Nah, tapi ada alasan lain gak sih Mas, mungkin ketika ditanyakan kepada dukun yang bersangkutan gitu ya, apa sih alasan dia melakukan tindakan tersebut, mungkin dari gerakannya yang meniru hampir seperti sholat, kemudian juga dari mantra-mantra yang dibacakannya kok bisa disisipi bahasa-bahasa seperti itu? Jadi ini hasil pemeriksaan kepolisian Mbak yang saya jelaskan, karena saya kemarin mau wawancara si Rizal, dia tidak mau. Jadi saya mintalah hasil pemeriksaan dari kepolisian. Jadi pengakuan Rizal gini, Rizal melakukan pengobatan tradisional di rumahnya di Dusun Bonto Kunyi, Desa Era Baru, Kecamatan Telulimpe, Kabupaten Sinjai. Ini ada hasil pengobatannya sudah berjalan selama 20 tahun, Mbak. Wah. Rizal dapat mengobati, katanya nih hasil pemeriksaan, dapat mengobati berbagai macam penyakit kecuali penyakit bawaan lahir. Hanya saja Rizal tidak memiliki surat izin dalam melakukan pengobatan tradisional. Dan yang bersangkutan pernah mengurus izin katanya di Dinas Kesehatan. Hanya saja Dinkes menyatakan bahwa praktik yang dilakukan oleh saudara Rizal tidak perlu memerlukan izin karena tidak menggunakan peralatan medis. Untuk biayanya itu yang diberikan oleh pasien tidak ditentukan, tidak menentu. Seikhlasnya gitu ya Mas? Ya, pasien memberikan sesuai keinginan. Oke. Tapi didapatkan nggak sih dari informasi masyarakat, biasanya masyarakat tuh ngasihnya berapa sih gitu? Karena takutnya Mas, biasanya yang terjadi adalah kenapa masyarakat tidak percaya pada ilmu eksak atau mungkin ke dokter lah singkatnya begitu ya. Karena mungkin dirasa bahwa ke dukun-dukun seperti ini tuh lebih terjangkau lah. Seperti tadi kan tidak ada patokan bayar berapa tapi seikhlasnya aja gitu. Saya kan tanyakan kemarin gini Mbak ke kepolisian dengan tokoh ulamanya di sana. Izin Pak, gimana sih sebenarnya metode pembayarannya di sana? Apakah dia menggunakan rokok atau amplop? Kalau amplop berapa rupiah? Saya belum dapatkan informasinya. Baik ya. Ternyata ini juga sebetulnya bikin resah juga ya Mas Agung, kalau ternyata prakteknya sudah berjalan selama 20 tahun lamanya gitu. Artinya selama 20 tahun itu juga masyarakat Sinjai percaya gitu dengan praktik perdukunan yang sebetulnya tidak ada dasarnya gitu ya. Nah, sempat nanya juga nggak Mas Agung sama pasiennya yang kemarin, tanda kutip pasien ya karena kita juga bingung nyebutnya apa ya.
apa yang dirasakan setelah mungkin melakukan ritual yang dilakukan oleh dukun Rizal tersebut gitu ya. Apakah memang benar keluhannya tuh menghilang ketika memang dia datang ke dukun dan menjalankan prosesi ritual tersebut? Iya, jadi kemarin saya coba komunikasi dengan itu salah satu pasiennya. Yang pertama kali pas viral, saya minta kontaknya lah salah satunya. Cuman dia nggak mau bicara, Mbak. Saya bilang ke jangan saya, Pas. Saya nggak enak bicara. Nah, saya tanyakan lah, kayak gimana hasil pengobatannya, ada perubahan nggak? Dia bilang, insya Allah ada perubahan. Gitu aja sih, Mbak. Berarti mereka juga bisa dibilang masyarakatnya mempercayai ya bahwa berobat ke dukun ternyata ada hasilnya, begitu ya Mas ya? Rata-rata kayaknya, Mbak Dian. Rata-rata kayak gitu. Ya, percaya hal seperti itu. Ini mungkin juga jadi pelajaran bersama ya, apalagi masyarakat-masyarakat yang mungkin masih awam begitu ya, bahwa bisa jadi sebetulnya apa yang mereka rasakan itu lebih ke istilahnya placebo effect ya Mas ya. Merasa menjadi lebih baik karena sudah melakukan ritual tertentu. Padahal mungkin bisa jadi itu adalah keyakinan dalam dirinya mereka sendiri untuk sembuh gitu. Atau misalnya keyakinan dalam diri mereka untuk keluar nih tulang yang nyangkut di kerongkongan, keluarlah. Padahal mungkin it has nothing to do dengan yang dilakukan oleh si dukun Rizal tersebut ya. Oke deh kalau gitu Mas Agung, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini jadi perhatian bersama ya. Hasil penyelidikan kepolisian, Mbak, masih akan berlanjut itu. Oh, jadi akhirnya memang ini dibawa ke ranah hukum? Bukan dibawa ke ranah hukum, karena viralnya polisi melakukan penyelidikan. Jadi polisi saat ini akan berkoordinasi dengan MUI soal kegiatan yang dilakukan oleh si dukun ini. Kemudian dia juga akan koordinasi dengan dinas kesehatan kembali. Seperti apa langkah yang akan dilakukan kepolisian dengan metode pengobatan yang dilakukan Rizal. Apakah memang direkomendasikan nanti akan ditutup selamanya atau seperti apa? Itu tergantung dari hasil koordinasi mereka, Mbak, nanti. Nah itu dia sih Mas, karena takutnya kalau dukunnya tetap buka praktek kan masyarakat yang nggak tahu apa-apa tetap ujungnya datang-datang aja gitu ya. Sedangkan tadi kan katanya statement dari MUI sebelumnya bahwa yang gini-gini namanya juga manusia mungkin masih bisa dimaafkan ya. Tapi mungkin nanti ada pendapat lain kah dari pihak kepolisian gitu ya. Karena kan ini menyangkut kemaslahatan umat juga alias masyarakat yang ada di sekitarnya. Tapi Mas kalau boleh tahu tadi alasan dari dukun Rizal tersebut melakukan ritual tersebut apa sih? Apakah ada alasannya atau sebetulnya dia hanya mencoba melakukan hal yang dia sendiri juga mungkin gak yakin apa yang dengan apa yang dia lakukan? Kalau pengakuannya di kepolisian, Mbak, dia sampaikan dia hanya murni melakukan pengobatan, tidak ada niat lain. Itu saja yang disampaikan ke polisi. Jadi dia nggak mengemukakan alasannya dia melakukan gerakan yang mirip sholat tersebut dan juga mantra-mantranya tuh dia dapatkan dari mana, nggak dapat informasinya ya Mas? Itu yang belum saya dapat, Mbak, karena kan kemarin sempat komunikasi, nah dia belum mau. Jadi sebenarnya dia hari ini janjian dengan siapa lagi nih, salah satu temannya itu Rizal untuk buat klarifikasi kembali. Sebentar jam 1 kayaknya janjiannya. Gak apa-apa kalau gitu kita tungguin aja. Mas Agung terima kasih banyak buat laporannya ya. Mudah-mudahan ini bisa diluruskan sehingga nanti nggak ada lagi misleading seperti ini di masyarakat. Dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa lebih berpikir dengan nalar dan logika ya. Nggak serta-merta percaya pada orang yang bisa melakukan keajaiban terhadap dirinya. Dan mungkin kedepannya kalau misalnya emang ada yang nyangkut duri di tenggorokan mungkin bisa pakai nelan nasi. Bener. Nelan nasi karena itu dari kecil kita diajarin sama orang tua kita nelan nasi dan itu insya Allah larut. Betul. Benar. Dan juga minum air putih yang banyak ya. Karena kita percaya bahwa tubuh ciptaan Tuhan ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri kalau kita berupaya tanpa harus ada bantuan-bantuan yang tidak masuk akal dari faktor eksternal tersebut. Seperti kata Mas Aldi Taher, dikembalikan lagi ke Allah karena mau bagaimanapun duri juga milik Allah. Betul, percaya sama Allah dengan upaya kita tanpa melakukan ritual aneh-aneh itu bisa hilang dengan sendirinya. Duri ikan juga dari mana? Dari Allah. Gitu, ikan dari mana? Dari Allah juga. Tenggorokan punya siapa? Punya Allah. Jadi dikembalikan lagi pada Allah aja. Betul sekali. Mas Agung terima kasih banyak Terima kasih Mas Agung. Selamat bertugas kembali dan sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Sehat selalu. Iya. Mudah-mudahan Mas Agung jangan berobat ke dukun ya. Enggak, Mas Agung juga nggak berniat. Nggak ada dari tadi seucap dia mau ke dukun juga nggak ada. Bener-bener. Kalau aku sih, nah curiganya kalau aku mah ya akan coba-coba karena pengen lihat aja gitu kayak pura-pura, aduh Mas keseleo gitu. Terus tiba-tiba kayak hihihi gitu. Nggak usah sih. Nggak ada. Kayak banyak waktu banget ya gue gitu. Kalau ke pengobatan tradisional mungkin. Karena pengobatan tradisional bukan dukun ini juga. Ini mah dukun abal-abal. Iya. Kelihatan. Mas, astaga.
Astaga. Untung aja nggak tiba-tiba astaga. keceplosan nyebutin. Benar, karena kalau yang itu udah pernah ada liputan khusus kan ya. Iya. Disambangi langsung ke wilayahnya. In depth, iya bener. Lebih kepada coba dipraktek langsung sih harusnya. No pics Jadi ada hoax pembuktian kan. No video hoax. Pertama kalinya liputan seperti itu maksudnya gitu ya. Coba kali ya. Kita utus siapa? Satu. Kok 3? 1 dulu aja nggak apa-apa, gue volunteer. Langsung 3, siapa? 1 siapa? I'm from District 12. Ya, Aryo from District Tendean maksudnya Iya. ya, Kafling 12-14. Iya. Aryo, terus Kang siapa lagi? Kira-kira Kang Iqbal kali ya? Atau Kang Faisal nih? Pasti yang mau mencoba adalah gue dan Faisal. Satu lagi, siapa yang kita akan suruh ya? Ya reporter Detik Jabarnya lah satu, nemenin, escort. Bisa, Ya kan? bisa. Udah yuk, bisa yuk. Kita akan kembali bisa satu ini karena mau masih brunch. ada. Karena breakfast udah lewat guys. Jujur, perut aku udah aman sekarang. Udah relax. Alhamdulillah. Udah chill. Abis ini mau dijebol lagi kan sama ayam penyet. Enggak, tapi aku udah gak pengen apa-apa. Aku udah pengen minum aja. Aku nggak mau ngambil resiko Udah ya. gak mau ngerasa apapun. Aku udah gak mau apa-apa. Aku cuma pengen chill aja. Aku udah terhibur tadi dengan tahu isi. Iya. Dan juga mungkin akan ini ya, banana bread ya. Iya, jujur kalau ada cuma pengen kopi ya, tapi nanti dulu Itu juga aja. nanti dugem perutnya itu jedak-jeduk ya. Bener lagi, pengennya kopi cuma americano aja gitu, kayak lebih chill aja. Iya, ya udah kalau gitu kita akan kembali saat lagi Detikers Iya, ya. bener. Jangan kemana-mana, silakan yang tenang, yang demure ya, karena kami simpulkan sejauh ini adalah hari mulus sedunia ya. Jadi kalau dilihat dari tadi pergerakan agak-agak aneh gitu, kayak nggak bisa tenang, nggak bisa diem, ya kamu tahu kenapa lah. Gelisah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah satu ini, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Baik lagi masih di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Sepertinya pagi hari ini akan dibuka di segmen ini dengan Brigadir Ade yang akan melaporkan kondisi kota Jakarta dan sekitarnya. Selamat Betul. pagi Brigadir Ade. Selamat datang kembali. Selamat pagi, ini dan Aryo. Wih, semangat Pagi. banget. Apakah sudah sarapan Brigadir Ade? Belum. Tapi Sama tetap kompakan, semangat. beda sama Indi, kayaknya Indi udah seger soalnya udah sarapan ya. Dada ayam. Dada ayam. Mantap. Mantap. High protein, rendah lemak, gila kan, kayak aku siap menghadapi hari ini banget gitu. Rendah lemak. Insya Gue Allah. liat-liat digoreng sampai kremes tuh. Dan sambal minyak. Dari mana sih Indi? Rendah Seenggaknya lemaknya. seolah-olah hiburan gitu, kayak wah dada ayam nih, Oh. clean gitu. Lu pakai sambelnya juga minyakan kan, gue tahu. Minyak dicabein itu. Bukan cabe diminyakin itu ya. Jadi sama aja bohong. Iya, tapi emang aku merasa aku beda banget ya habis makan ya. Meskipun sejam kemudian juga udah nyari makan lagi ya. Dan sepertinya juga nasi akan turun ke mata sebentar Betul, lagi ya. betul ya. Selain zat besi juga karbohidrat itu akan bikin kantong mata kita menjadi berat ya. Gak masalah. Tapi kayaknya kita bakal seger karena mendengarkan laporan langsung dari Brigadir Ade ya. Boleh. Silakan Brigadir Ade. Baik, terima kasih Indi dan Aryo. Kembali lagi dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Dan antisipasi bagi pengendara yang melintasi kawasan ini, antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan dari arah sebaliknya justru terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah.
Arus lalu lintas dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju ke arah Jalan Alternatif Purwodadi atau Grobogan terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, mengingat kawasan ini juga merupakan kawasan wisata, harap tetap mengutamakan pejalan kaki. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71500669. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Indi dan Aryo di studio. Makasih Brigadir Ade laporannya. Terima kasih. Terima dan kasih. Perjumpaan ini juga mengakhiri perjumpaan kita bersama dengan Brigadir Ade ya. Bener. Semoga ketemu lagi besok. Have a nice day Brigadir Ade. Selamat bertugas. Selamat bertugas. Bye. Dan perjumpaan Brigadir Ade juga menutup perjumpaan kita pagi hari ini ya. Betul, nggak apa-apa tapi 10 menit lagi. Aman aja, aman aja. Kita akan suguhi dengan 1 atau 2 berita saja yang akan disajikan untuk Detikers ya. Nah kita pilih dulu yuk. Nah jadi pilih juga 5 menit kan gitu. Padahal udah dipilihin sama tim kami si Detikers. Padahal udah ada tahu. Padahal udah ada. Tadi juga sebetulnya yang ngasih tahu itu aku. Mana yang belum dibaca, oh yang ini gitu. Tapi aku mau milih berita yang lain. Kan istighfar loh. Kayak mencari masalah baru dalam hidup tuh nggak? Enggak, kita nggak akan mengada-ngada ya. Karena kita punya berita Detikers Apa? ya. Ini tentang Kenapa? mana tadi aku? Nah, judul. Judul 55 miliar. Gila. Tapi akhirnya diserahkan kepada Bareskrim. Serahkanlah Hidup dan mati. Tapi memang nih pelaku-pelaku orang-orang di balik judul sih menurut aku harus nggak tahu ya kalau dipersilakan sih hidupnya untuk nggak hidup lagi gitu ya. Iya. Tapi kan ya Karena memang merugikan orang banyak di luar sana. bener, meskipun hukumnya sih di Indonesia belum kesana sepertinya ya. Ya. Tapi Detikers informasi yang satu ini juga nggak kalah mengkagetkan ya. Dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang melaksanakan tahap 2 penanganan kasus judul dengan barang bukti 55 miliar rupiah. Ada 5 tersangka nih beserta barbuk yang diserahkan ke Bareskrim kepada JPU atau Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyerahan 5 tersangka dan juga 5 barbuk 55 miliar hari ini menandai bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap P21 dan siap untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Dalam proses itu JPU Murari Aziz secara resmi menerima para tersangka dan juga barang bukti dari penyidik. Kasubdit 1 Ditipid Siber Bareskrim Polri, Kombes Rizky Prakoso menjelaskan bahwa tahap 2 ini merupakan bagian penting dari rangkaian penegakan hukum terhadap praktik perjudian online yang telah diungkap sebelumnya. Pelaksanaan tahap 2 ini menunjukkan bahwa proses penyidikan telah berjalan secara profesional dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya penanganan perkara menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk dibawa ke persidangan. Nah dalam penyerahan itu penyidik Polri turut menyerahkan berbagai barang bukti, termasuk uang tunai yang diduga berasal dari aktivitas judul dengan nilai mencapai sekitar 55 miliar rupiah. Nilai ini mencerminkan besarnya skala jaringan perjudian yang berhasil diungkap oleh Polri. Sementara itu JPU Murari Aziz menyatakan bahwa pihaknya telah menerima seluruh tersangka dan barang bukti serta siap melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya. Kami telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik. Selanjutnya, kami akan mempelajari secara menyeluruh dan segera melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk proses penuntutan. Kini seluruh tersangka berada dalam tanggung jawab JPU untuk proses hukum lebih lanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkara ini terkait dugaan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kombes Rizky juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kejaksaan guna memastikan kelancaran proses hukum hingga tahap persidangan. Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberantas praktik judul secara tegas dan juga berkelanjutan. Nah, Bareskrim Polri berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan siber, termasuk perjudian online, serta memastikan seluruh proses berjalan
transparan, akuntabel dan juga memberikan kepastian hukum. Saat ini jadwal persidangan masih menunggu penetapan dari pengadilan. Sementara itu penyidik Polri memastikan akan terus mendukung proses penuntutan dengan melengkapi kebutuhan yang diperlukan oleh jaksa. Kita dukung terus dan juga kita kawal kasus yang satu ini Detikers ya, karena I think ini adalah salah satu langkah ya untuk kedepannya juga terus memberantas judol supaya masyarakat kita tidak terjerat tuh segala-segala yang berbau dengan uang online seperti tadi judol atau mungkin juga pinjol dan lain-lainnya harus segera diberantas. Mudah-mudahan kita bisa memerangi judol. Ciao Bella. Wow. Di sisi lain, gue mau memberikan kabar yang baru aja tayang pagi hari ini di jam 10 pagi tadi. Mengenai 13 negara dunia dengan udara paling bersih. Yang menarik adalah fakta bahwa ternyata tidak ada satupun negara di Asia. wow, apakah kita harus pindah? Repot I sih. don't know, tapi ini datang dari Detikcom, dari Detik Edu lebih tepatnya. Laporan hasil pemantauan polusi dari IQ Air sepanjang 2025 menunjukkan kalau kualitas udara di seluruh dunia semakin memburuk semakin kesini gitu ya. Nah sebagian besar itu dipicu sama perubahan iklim dan kebakaran hutan karena ulah manusia yang kemudian diperburuk lagi sama pembakaran dari bahan bakar fosil. Nah fenomena ini tuh mengurangi ketersediaan udara bersih yang dibutuhkan masyarakat dunia, di mana angkanya menurun menjadi 14% dari tahun lalu. Dan ini bahkan masih banyak ya, masih sebanyak 17%. Sementara World Health Organization atau WHO ini sudah membatasi sejumlah partikel halus PM2,5 masih ya paling banyak 5 mikrogram ya per meter kubik bagi udara yang termasuk sehat. Dari 143 negara dunia, cuma tersisa 13 negara aja nih atau wilayah dengan udara bersih yang punya tingkat PM2,5 sesuai dengan ketentuan WHO. Alih-alih masuk dalam daftar negara dengan udara paling bersih, Asia tuh justru didominasi sama negara dengan udara tercemar. Nah, sebagian besar kota di India ini jadi kota dengan udara paling kotor di dunia menurut IQ Air. Sementara Pakistan jadi negara nomor 1 dengan udara paling kotor di dunia. Nah, beberapa negara ini menjadi negara-negara dengan udara paling bersih. Kita mau lihat ya, negara-negara atau wilayah dengan udara paling bersih sepanjang 2025. Ternyata nomor satunya diisi dengan negara Polinesia Perancis, di mana wilayah ini menjadi bagian dari Republik Perancis ya, dengan 1,8 aja, 1,8 apa? 1,8 mikrogram per meter kubik. Kemudian ada Puerto Rico, Ini wilayah persemakmuran Amerika Serikat 2,4 ya. Kemudian ada Kepulauan Virgin 2,5, Barbados 2,6, Kaledonia Baru 3,6, Islandia 3,7, Bermuda, wilayah seberang Laut Inggris Raya, Reunion bagian integral dari Republik Prancis dan Uni Eropa di nomor 8. Nomor 9-nya ada Andorra, nomor 10-nya ada Australia, negeri wool. Ya Australia negeri wool katanya. Nah nomor 11 ada Grenada, nomor 12 ada Grenada. Not catching grenade for ya gitu. Nomor 12 ada Panama, nomor 13 ada Estonia. Sementara itu Asia Selatan dan Afrika mencatatkan diri sebagai wilayah dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. Nah berikut negara-negara udara paling kotor di dunia versi IQ Air ya. Yang nomor 1 adalah Pakistan dengan 67,3. 67,3 apa? 67,3 mikrogram per meter kubiknya. Kemudian nomor 2-nya ada Bangladesh, nomor 3-nya ada Tajikistan, nomor 4-nya ada Chad, nomor 5-nya ada Republik Demokratik Kongo, nomor 6 India, 7 Mesir, 8 Irak, 9 Kuwait, 10-nya Bahrain. Menurut CEO IQ Air Global Frank Hames, pemantauan polusi udara ini sangat penting buat mengetahui kualitas udara yang kita hirup sehari-hari gitu. Jadi tadi kalau disimpulkan yang paling bersih justru tidak ada Asia, sedangkan yang kotor-kotor yang udaranya paling kotor malah didominasi oleh Asia ya. Asia, betul. Gitu, Asia. Gak ada. Tapi gue gak nyangka New Zealand gak masuk loh ke udara yang terbersih, maksudnya mungkin ke Australia juga, kali ya. Bahkan Kanada juga gak masuk ya. Oh iya bener, kata siapa? Enggak dong, enggak. Itu lupakan. Si Indi. Kanada ya. Aduh. Amerika juga enggak ya? Ya Amerika mah wajar kalau nggak masuk. Karena industrial juga sih Amerika kan ya, benar-benar. Rata-rata berarti kalau disimpulkan adalah Eropa ya. Iya.
Eropa dan ya Surprise loh, tadi kan nomor satunya tuh si Polinesia Prancis ya. Padahal kan Prancis tuh termasuk satu negara yang quote-unquote kotor loh nah sebenarnya. kayaknya mungkin yang di perkampungannya gitu yo, yang di Mungkin pedesaannya gitu ya, yang asri-asri gitu. Yang kayaknya Iya. ke Parisnya tuh masih berapa jam lagi juga Mungkin. gitu ya. Tapi menarik sih, Iya. Gue belum pernah ngecek sih. Polinesia. Kalau poliponik kan kemarin Tininik. Itu negara sendiri ya, bukan? oh bukan di Prancis ya. Oh, Polinesia Prancis. Oh gitu. Iya, dia bilang Polinesia. wilayah yang menjadi bagian dari Republik Prancis, dia bilang. Oh iya, Polinesia Prancis ya. Oh jadi ini dari bahasa Yunani juga banyak dan Nesos pulau, jadi pulau yang banyak. Oh. Oh ya wajar kalau kayak gitu. Papete. Ih, enak tuh. Pete. Sorry. Beda Salah dong. fokus. Salah fokus. Beda. Kalau pete enak. Oh, Tahiti. Tahiti Island, Tahiti 80. Wow. Beda Jadul. lagi. Kalau sekarang kan udah Wijaya 80 ya. Yang gimana? Gimana sih? Yang banyak yang viral di TikTok loh mereka tuh. Iya, banyak. Tahiti 80. Wijaya 80 lagi. Ya bener kan? Wijaya 80 kan jadi Wijaya 80. Ya mungkin dia inspired by Tahiti 80 kan. Aduh, Wijaya 80. 80. Jelek banget. Gak kesana tuh kayak mau gaya gitu Wijaya 80. Gak usah semuanya dibaca Inggrisin. Wijaya 80. Kalau Wijaya itu jadi Wijaya 80. Ada. Gitu jadinya. Ada. Au. Gitu. 3 menit lagi nih. Iya, dulu ngapain lagi ya? Sebetulnya aku ada sih. Ini Apa tuh? lumayan Boleh tahu? rame. Apa tuh? Karena mungkin Aku istilahnya sambil nyari lagu Wijaya 80 ya. boleh karena pasti langsung asal nemu lirik pertamanya aja deh yang di review pasti kita langsung. Tak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari. Nah diplesetin kan tak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 gaji. Oh. Tidak ada patah hati yang sembuh di 1 dan 2 juta. Bener. Oh. Bener. Oh, 1-2 kilo itu. Oh. Bener. Atau ya diet juga bisa kan. Karena waktu itu, tapi sumpah ya, gue tuh kayak lagi sering banget muncul FYP gue Dokter Tirta yang digabungin kontennya tuh sama si Heart to Heart yang lagunya apa sih? Rude. Yang Rude, ya jadi yang ngomel-ngomelnya Dokter Tirta. Nah tapi Dokter Tirta selalu nyematin udahnya, pokoknya kalau patah hati lari 3 kilo, 30 kilo, apa harus segala macam menuju Indonesia atletis kan gitu kan. Nah kemarin juga sempat lihat tuh aku di thread ada orang yang intinya curhat kalau dia tuh ditinggal nikah sama cowoknya. Dia bilang pokoknya intinya malam minggu masih ngedate sama dia, tiba-tiba besoknya Seninnya udah gak ada kabar, taunya minggu depannya dia udah nikah kayak gitu-gitu. Sedih. Itu semua warga thread menyemangatinya dengan apa coba? Apa? Ngasih menu olahraga dong. Senin lari GBK 5 keliling, Selasa latihan high rocks, Rabu padel, Kamis pilates, Jumat apa segala macem, terus Sabtu rest. Begitu ada yang reply, apa rest? Gak ada rest. Kalau masih patah hati, gas terus gitu. Jadi menurut gua teman-teman kita lagi pada suportif banget ya untuk berolahraga. Dan kayaknya tuh apapun bentuk patah hati, kekesalan, kekecewaan, obatnya adalah olahraga. Menuju Indonesia atletis. Tapi, nah ini, gue tuh selalu bilang gak apa-apa banget kalau misalnya lu mengalihkannya ke arah yang positif gitu loh. Ya bener. Beda kan sama angkatan zamannya gue dan teman-teman gue tuh kalau patah hati tuh bawaannya minum-minum Pesta lah. pora. Iya kan. Kalau sekarang pesta pora sih seru ya, festivalan. Seru, Kalau ini betul. pesta pora yang dulu tuh rusuh lah rusuh. Iya, lu rusuh atau enggak lu beneran sampai lu mabura terus bener-bener nggak sadar sampai besok paginya lu nggak tahu bangun-bangun ada di mana gitu loh. Karena jatuhnya tuh kayak ini ya kesannya kan gue juga mempertanyakan ya kenapa orang kalau kan suka gitu ya putus minum-minum gitu. Iya. Kenapa? Karena mungkin buat sebagian orang poinnya adalah pengen lupa yo. Ya kan? Karena mungkin itu yang nggak sadar tuh akhirnya dia lupa ya mungkin dia jadi nggak inget dengan kesedihannya. Tapi itu kan sebenarnya cuma lari dari masalah sementara. Nah itu dia Iya kan? bener-bener sementara dan malah yang ada bikin makin rusak kan badan Iya. kita gitu ya. Sedangkan kan kalau ini ya justru menurut gue ini adalah penyiksaan yang
bersakit-sakit dahulu, bersusah-susah kemudian, bersenang-senang kemudian Yes, gitu. kalau lo olahraga itu kan lo ibaratnya bener-bener lo keluar dari masalah karena lo mengalihkan dengan bentuk yang lain gitu loh. Mungkin dengan lo berolahraga, lo menemukan masalah baru di hidup lo yang lo akhirnya lupa masalah yang lama. Kalau lo cuma minum doang, lo tuh cuman kayak lo pengalihan doang tapi yang gak selesai masalahnya, lo malah Menambah masalah baru sih menambah masalah sebetulnya. baru gitu. Dari mungkin pengeluaran yang Lo cuma postpone masalah lo gitu ibaratnya. iya bener, cuti dulu ya dari Cuti dulu, masalah, iya, abis itu iya. kan harus dihadapin lagi masalahnya gitu. Sedangkan kalau misalnya lo lari atau enggak lo olahraga gitu, lo akan mikir masalah baru misalnya kayak, iya ini ternyata gue backhand gue kurang, gue mau coba belajar backhand. Nah nanti lo akan ada masalah baru dengan backhand lo belajar backhand, lo lupa sama percintaan lo Betul. gitu kan. Dan pengeluaran yang dibutuhkan juga pengeluaran yang ada bentukannya, misalnya ternyata harus beli gear baru, Iya. ternyata harus beli sepatu yang baru, itu kan maksudnya Iya. ya positif ke depannya lo jadi lebih sering olahraga lagi, jadi lebih semangat lagi untuk lari dan seterusnya. Gitu, jadi semangat ya teman-teman ya, gue setuju banget sih dengan coping mekanisme olahraga ketika ada masalah terutama percintaan, karena mungkin semakin sakit hati lo terasa, semakin bagus lah untuk alihkan itu kepada tenaga yang lebih besar juga, karena kan inget guys, energi tidak bisa dimusnahkan tapi hanya bisa berubah bentuk. Nah kemarahan lo itu, kesedihan lo itu jadilah kayak motivasi untuk mengangkat beban yang berat menuju Indonesia ototan. Iya kalau yang mau ya, bagi yang mau, nggak ototan juga nggak harus kok. Boleh. Boleh. Tapi angkat beban penting ya guys. Ya buat cewek buat cowok angkat beban Itu penting, aja. dan buat yang cewek-cewek jangan takut kalau misalnya mau ototan gitu ya, karena Nggak sekali akan lagi, segede cowok. benar, Beda. tidak mudah untuk punya otot di perempuan dibandingkan di laki-laki. Betul, yang ada malah lean dan bagus ya. Itu mah kalau yang gede-gede gitu mah insya Allah ditambah yang lain-lain gitu. Oke deh, saatnya kita untuk pamit undur diri. Kacamataku sudah berubah warna. Ini waktunya kita untuk pamitan. Terima kasih banyak untuk Super Detikers sudah bergabung bersama kita dari jam 8 pagi tadi. Tapi tenang, karena Detik Paginya masih akan kembali besok di hari terakhir kita di minggu ini. Long weekend, happy long Yes. weekend Karena ya. Detik Pagi sebenarnya akan menemani dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Betul sekali ya, senang sekali kalau on time begini tuh ya, alhamdulillah gitu. Nah biasanya ini kalau dibahas gini jadi nggak on time nanti jadinya Iya, nambah lagi. bener. Boleh langsung aja dicek-cek sosial media kami, baik itu di Instagram, di X, di TikTok @detikcom, di subscribe juga YouTube channelnya Detikcom ya. Jangan lupa follow @detikpagi_ on Instagram ya. Kita lihat keseruan-keseruan Indi dan Aryo dan juga teman-teman yang lainnya. Ngapain aja di Detik Pagi, kalau kamu ketinggalan jangan sedih, semuanya ada di @detikpagi on Instagram. Kalau gitu kami berdua pamit, ketemu lagi besok di Detik Pagi. Jangan